Bab 541, Goku berbaju biru. Bip, bip, bip. Komputer di ruang kendali utama pesawat luar angkasa membunyikan alarm. Saat pesawat luar angkasa mendekati bumi, sebuah planet berwarna merah tua yang mengambang di orbit tidak jauh dari bumi dapat terlihat melalui jendela kapal. Lihat, Paman Goku, planet lain telah muncul di sebelah bumi, kata Trunks sambil mengemudikan pesawat luar angkasa. Di mana? Seorang anak laki-laki berseragam bela diri berwarna biru keluar dari bantalan empuk dan melalui kaca jendela kapal, dia melihat bahwa planet merah tua lainnya, lebih besar dari bumi, telah muncul tidak jauh dari bumi. Kakek, apa yang terjadi? Mengenakan jilbab oranye, Pan mendapat firasat buruk bahwa sesuatu mungkin telah terjadi di bumi. Goku, yang mengenakan pakaian biru, memasang ekspresi fokus di wajahnya saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya berhati-hatilah saat kita mencapai bumi. Sesuatu pasti telah terjadi. Oke, kakek, jangan khawatir. Trunks dan Pan sama-sama mengangguk, merasa sedikit tidak nyaman. Tidak mudah menemukan 7 bola naga bintang hitam dari seluruh alam semesta. Namun, setelah kembali ke bumi, mereka tidak ingin terjadi sesuatu. Pesawat luar angkasa melewati atmosfer dan turun. Aura tak menyenangkan menyelimuti udara. Melangkah keluar dari pintu Palka, mereka mendekat dengan hati-hati, tapi kali ini, beberapa aura kuat mendekat dan mengelilingi Goku dan yang lainnya. Goten, Gohan, Bula, Videl, Krillin, masing-masing prajurit ini memiliki mata merah dan mereka tanpa henti mengaum ke arah Goku dan yang lainnya seperti binatang buas. Apa yang sedang terjadi? Ayah dan yang lainnya, Pan hendak melangkah maju tetapi dihentikan oleh Goku. Jangan ke sana, kondisinya aneh. Nada bicara Goku dalam, saat perasaan kesal terbentuk di hatinya. Apa yang sebenarnya terjadi pada bumi? Tapi, saat dia hendak mengatakan sesuatu, Pan mundur dengan patuh ketika dia melihat ekspresi serius kakek, wajah kecilnya yang lembut penuh kekhawatiran. Semuanya untuk Tuan Bayi. Untuk Tuan Bayi. Gohan dan yang lainnya berteriak, segera berubah menjadi Super Saiyan, lalu menyerang Goku dan yang lainnya. Batang, jaga Pan. Mendorong Pan ke arah Trunks, Goku muda juga berubah menjadi mode Super Saiyan, dan kemudian mulai bertarung dengan Gohan dan yang lainnya. Namun setelah tubuhnya mengecil, kekuatan Goku juga ikut tertekan dan ia tidak mampu menghadapi Gohan dan yang lainnya. Jadi dia menghentakkan kakinya dan meraung, langsung berubah menjadi Super Saiyan 3, yang memberikan beban berat pada tubuhnya. Namun saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia mendengar teriakan panik Pan. Dia menoleh ke belakang, hanya untuk melihat Trunks dengan kuat menggenggam pergelangan tangan Pan dan menahannya. Mata Trunks juga memerah. Untuk Tuan Bayi, Batang, apa yang kamu? Ekspresi Goku tiba-tiba berubah. Bahkan Trunks pun dikendalikan. Mengabaikan Gohan dan yang lainnya, Goku dengan cepat muncul di samping Trunks dan mengusirnya, menyelamatkan Pan. Kakek, apa yang terjadi? Bagaimana bahkan Trunks bisa dikendalikan? Pan merengut, suasana hatinya sedang buruk. Ini buruk. Saya khawatir saat ini seluruh bumi telah jatuh ke tangan orang-orang jahat. Melihat sekeliling dengan waspada, Goku memegang tangan Pan dan perlahan mundur. Situasi saat ini sangat buruk dan tubuh mudanya tidak dapat menanggung beban untuk bertransformasi menjadi Super Saiyan 3. Transformasi yang rumit tidak dapat memblokir serangan gabungan semua orang, belum lagi dia juga harus melindungi cucunya Pan dari bahaya. Goku tersenyum pahit. Dia mendapat masalah besar kali ini. Bang, bang, bang. Seperti suara genderang perang, sebuah pesawat luar angkasa mewah perlahan terbang. Baby sedang duduk di singgasana, menunduk dengan ekspresi angkuh di wajahnya. Saiyan, kamu hanya pantas berada di bawah kendaliku. Kebencian dari orang Saiyan yang menghancurkan Tafel saat itu akan dibalaskan padamu. Itu dia, Bayi. Dia benar-benar datang ke bumi. Bahkan Vegeta dikendalikan olehnya. Melihat dengan jelas orang yang datang, Goku memasang ekspresi pahit di wajahnya. Skala kemenangan mulai menjauh darinya sedikit demi sedikit. Dia terkejut saat mengetahui bahwa Baby, yang mereka temui selama pencarian 7 bola naga bintang hitamlah yang membawa krisis ini ke bumi. Hanya dengan merasakan auranya, Goku tahu bahwa Baby yang mengendalikan tubuh Vegeta telah menjadi sangat kuat. Hehe, orang Saiyan, apakah kalian mulai panik? Teror sesungguhnya masih akan datang. Baby berdiri dari singgasana di pesawat luar angkasa dan membentuk bola energi besar di tangannya. Bola energi hitam berisi aura tidak menyenangkan, penuh ki yang menyeramkan, seperti genangan darah dari neraka. Semua penduduk bumi yang telah menjadi Tafel, kumpulkan kebencianmu terhadap Saiyan dan jadilah saksiku karena raja ini secara pribadi akan menghancurkan semua Saiyan. Berteriak keras, Baby mengangkat kepalanya dengan angkuh, rambut peraknya memancarkan kilau dingin. Tuan sayang, gelombang teriakan nyaring bergema di seluruh dunia. Goten, Gohan, Bula, Videl, Krillin, dan Trunks semuanya berteriak. Pancaran cahaya gelap menyatu, sedikit demi sedikit mengasimilasi kebencian mereka terhadap Saiyan ke dalam bola energi hitam, perlahan membentuk Revenge Death Ball. Pada saat yang sama, energi, Revenge Death Ball, memasuki tubuh Baby. Begitu energi gelap yang bergejolak dan mendalam memasuki tubuhnya, seperti bom roh, energi itu mengubah tubuh Baby dari dalam keluar. Dalam sekejap, tubuh Baby tiba-tiba berubah, tubuhnya menjadi lebih tinggi, kulitnya menjadi lebih gelap dan alis di keningnya menghilang. Rambut peraknya terangkat ke langit dan wajahnya penuh kejahatan.
Dalam beberapa detik, tubuh Baby telah mengalami perubahan yang mengejutkan dari dalam keluar, berevolusi menjadi bentuk akhir, Super Baby 3. Akan sulit menghadapinya sekarang. Melihat perubahan tubuh Baby dengan jelas, Goku bergidik, keringat dingin membasahi wajahnya, lalu dia meraih tangan Pan dan mau tidak mau mundur. Pada saat ini, Baby, yang telah berubah menjadi bentuk terakhirnya, memutar lehernya, menikmati kekuatan yang sangat besar. Setiap selnya penuh vitalitas. Hahaha, dengan kekuatan yang luar biasa ini, aku tidak terkalahkan. Baby memandang Goku seperti sedang melihat seekor semut. Dia mengangkat jarinya dengan lembut dan seberkas cahaya terang berkilauan keluar dengan cepat. Itu menyerempet pipi Goku seperti laser. Goku merasakan sensasi panas di wajahnya sebelum awan jamur setinggi 1000 meter segera naik ke langit ribuan meter di belakangnya. Pegunungan es yang telah membeku selama ribuan tahun langsung berubah menjadi abu. Setelah menyeka darah di pipinya, ekspresi Goku berubah serius dan matanya bersinar sedikit. Wajahnya gelap seperti air. Ini adalah krisis besar. Kekuatan Baby melampaui semua musuh sebelumnya. Kakek, Pan berteriak dengan suara lembut. Goku berdiri di depan Pan. Tiba-tiba, Baby muncul kurang dari 1 kaki dari Goku. Mata hijau dan pupil merah darah tanpa emosi saling memandang. Baby mendekat ke arah Goku, membungkuk, mengepalkan tangannya dan meninju perut Goku. Menyemburkan seteguk darah, tubuh Goku membungkuk ke belakang dan dia terlempar ratusan meter. Tornado yang deras dan dahsyat meninggalkan lubang yang dalam di tanah. Mengetuk tebing, Goku melolong kesakitan dan keadaan Super Saiyan dibatalkan. Kakek, ada air mata di mata Pan. Uhuk-uhuk, Goku terbatuk keras, kelopak matanya turun drastis. Baby melatih pergelangan tangannya dengan perasaan gembira. Tadi, dia hanya menggunakan sedikit kekuatannya, tapi dia mampu mengalahkan Goku. Meskipun tubuh Goku berada di bawah batasan dan dia tidak dalam kondisi puncaknya, kekuatan Baby tidak bisa dianggap remeh. Sekarang, aku harus membunuhmu sepenuhnya. Baby berjalan mendekat, wajahnya berubah menjadi senyuman kejam. Dia mengulurkan tinjunya dan hendak memukul kepala Goku, tapi pada saat ini, sebuah telapak tangan terulur dari udara tipis, menghalangi di depan Baby. Desis. Udara bergetar dan suara menggelegar menyengat gendang telinga semua orang. Bab 542, mengubah bola naga bintang hitam. Kamu lagi. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Melihat identitas orang yang datang, Baby mundur beberapa langkah dan menginjakkan kakinya ke tanah. Lapisan batuan yang keras seperti tepung lunak, menimbulkan awan debu yang besar. Siaya, yang telah memblokir serangan Baby, juga tidak merasa lebih baik. Lengannya seperti terbentur baja dan seluruh lengannya terasa mati rasa. Itu menyakitkan. Merasa tidak nyaman, Siaya menggeram. Sepasang mata cerah menatap Baby dengan waspada. Kekuatan Baby setelah bertransformasi menjadi final form meningkat pesat. Jika dia benar-benar akan bertarung, bahkan Siaya dalam wujud alam tertinggi tidak dapat menjamin kemenangan mutlak. Bang, bang, bang. Sekali lagi, mereka mulai berkelahi, namun situasinya benar-benar berbeda. Siaya bisa menahannya untuk sementara waktu, tapi dia tidak mampu menahan serangan Baby. Pikirannya berubah dengan cepat. Dia tahu dia tidak bisa menahannya, jadi dia membuat pilihan. Dia segera meraih tangan kecil Pan, dengan cepat tiba di sisi Goku, dan membawanya pergi dengan transmisi instan. Siwu, mereka bertiga menghilang. Baby mengayunkan pergelangan tangannya seolah-olah dia menderita misofobia, dan berkata dengan dingin, ini transmisi instan lagi, keterampilan sialan ini. Mereka pasti telah melarikan diri ke dunia suci Kai. Dia tahu kemana musuh pergi, tapi dia tidak punya cara untuk mengejar mereka. Perasaan menyesakkan seperti ini tidak menyenangkan. Kemarilah, atur pasukan dan pergilah ke alam semesta bersamaku untuk berperang, teriak Baby penuh semangat, dan tak terhitung banyaknya jamaah yang berkerumun di sekelilingnya. Di dunia suci Kai, padang rumput hijau tetap tenang seperti biasanya. Dengan kilatan cahaya, Siaya, Pan, dan Goku muncul di padang rumput yang luas. Kibito Kai dengan cepat terbang ketika dia melihat ini, meletakkan tangannya di dada Goku, dan mengobati lukanya. Pan, cepat, datanglah ke sisi kakek. Senang sekali kamu baik-baik saja. Setan menerkam dengan ingus dan air mata, tetapi Pan berhasil menghindarinya. Di mana tempat ini? Dunia suci Kai. Majin Buu memiringkan kepalanya dan menebak. Bagaimana cedera gurunya? Uuk memandang Goku dengan prihatin. Kibito Kai terdiam beberapa saat sebelum melepaskan telapak tangannya dari dada Goku. Dia baik-baik saja, hanya saja dia sedikit kelelahan. Dia akan baik-baik saja setelah istirahat sejenak. Sial, Baby menjadi lebih kuat lagi. Sepertinya kita harus berpikir panjang dan keras. Sayangnya, setelah tubuh Goku diperkecil oleh bola naga bintang hitam, dia tidak dapat mengerahkan kekuatannya sepenuhnya. Kai tertinggi yang lama menghela nafas kecewa. Goku di puncaknya seharusnya menjadi kekuatan tempur yang kuat. Mendengar semua orang menyebut bola naga bintang hitam, Pan yang berdiri di samping melamun, tiba-tiba bereaksi. Dia melepas ransel biru dari punggungnya dan menuangkan 7 bola naga yang diukir dengan bintang hitam. Ini adalah bola naga yang kami kumpulkan dari seluruh alam semesta. Kami pikir ini bisa menyelamatkan bumi dari kehancuran. Berbicara tentang ini, suasana hati Pan menjadi sedikit sedih. Bumi telah ditempati oleh Baby dan tampaknya tidak relevan apakah bumi itu dihancurkan atau tidak. Apakah ini bola naga bintang hitam?
Majin Buu mengambil Dragon Ball dengan rasa ingin tahu. Ada bintang hitam di dalam bola kaca oranye merah. Majin Buu melihatnya sebentar sebelum memasukkannya langsung ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Hei, kamu tidak boleh makan itu. Pah, tidak ada rasanya. Tidak enak. Majin Buu terbatuk beberapa kali, dan meludahkan Black Star Dragon Ball dengan jijik. Apakah guru Goku berubah menjadi anak kecil karena bola naga ini? Lalu bisakah kita menggunakan ini untuk mengganti guru kembali? Uub tiba-tiba berpikir dan berkata. Kai tertinggi yang lama sangat keberatan setelah mendengar ini. Kami tidak bisa melakukan itu. Bola naga bintang hitam adalah benda yang tidak menyenangkan. Setelah menggunakannya, itu akan menghancurkan planet tempat keinginan itu dibuat. Jika dunia suci Kai dihancurkan, alam semesta akan tamat. Lagi pula, kita tidak bisa melakukannya. Kai tertinggi yang lama selalu tidak menyukai hal-hal seperti bola naga yang dapat mengubah hukum sebab dan akibat, terutama bola naga bintang hitam yang jahat. Bagaimana dia bisa bertaruh pada keamanan dunia suci Kai? Lupakan, bahkan jika saya pulih ke puncak saya hanya akan menjadi sedikit lebih kuat dari Vegeta. Aku tidak akan bisa mengalahkan Baby, kata Goku frustasi. Setelah jeda, dia bertanya, ngomong-ngomong, siapa teman ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia sebenarnya bisa memblokir serangan Baby. Namaku Xiaya, dan aku datang dari dunia lain. Oh, Goku mengangguk. Saat ini bukan waktunya untuk memikirkan masalah ini. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, Xiaya, apakah kamu yakin bisa mengalahkan Baby? Xiaya menggelengkan kepalanya dan jawaban yang dia berikan mengecewakan Goku. Tidak mungkin. Saya telah mencapai hambatan dalam pelatihan saya. Jika aku tidak menerobos wilayahku saat ini, aku bukan tandingan Baby. Meskipun dia mampu melawan Baby dalam waktu singkat, jika sampai pada pertarungan atrisi, dialah yang pada akhirnya akan kalah. Apakah begitu? Semua orang terdiam. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sebenarnya, tidak buruk menggunakan bola naga untuk mengembalikan tubuh Goku ke kondisi puncaknya. Xiaya mengangkat kepalanya dan berkata. Kita tidak bisa melakukan itu, jika tidak, dunia suci Kai akan hancur. Kai tertinggi lama sangat menentang. Kita bisa mencobanya di planet lain, saran Pan. Tidak, Xiaya sedikit terdiam. Bagaimana dengan bola naga planet Namek? Naga planet Namek mungkin tidak mampu menandingi kekuatan Shenron merah. Bagaimanapun, Red Shenron menyebar ke seluruh galaksi setelah memenuhi keinginannya, yang jauh lebih kuat daripada bola naga planet Namek. Berhentilah bersikap menyebalkan. Beri aku bola naga bintang hitam. Biarkan saya mengubahnya, kata Xiaya. Kibito Kai mengerutkan kening, bola naga diciptakan oleh orang Namek, apa yang bisa kau lakukan? Xiaya mengangguk dan melanjutkan, bukan hanya orang Namek yang bisa menciptakan bola naga. Mereka hanya mendapat izin dari Dewa Naga di zaman kuno, jadi mereka memiliki kemampuan untuk membuat bola naga. Bisakah kamu juga membuat bola naga? Kibito Kai tampak terkejut. Sebaliknya, ekspresi Kai tertinggi yang lama berubah ketika dia mendengar kata Dewa Naga. Dia berusaha keras untuk mengingat apa arti kata-kata ini, tetapi karena usianya yang sudah tua, Kai tertinggi yang lama tidak dapat mengingatnya. Xiaya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan mengambil 7 bola naga bintang hitam dari tangan Pan dan mengamatinya dengan cermat. Seukuran kepalan tangan, permukaan kaca oranye merah itu ditancapkan 7 bintang hitam kecil. Kemudian, di bawah pandangan semua orang, telapak tangan Xiaya mengembunkan titik-titik cahaya yang berkilauan dan tembus cahaya. Lampu-lampu ini melompat ke telapak tangannya dan segera tersebar menjadi 7 sinar petir dan dituangkan ke dalam 7 bola naga bintang hitam. Mengubah bola naga jauh lebih sulit daripada membuatnya kembali, terutama jika pencipta asli bola naga adalah orang lain. Jika bukan karena kemampuan Xiaya untuk membuat bola naga berasal dari bola naga super dan kemudian diperkuat oleh Dewa Naga Zalama sendiri di ruang gelap, dia tidak akan mampu menangani pekerjaan ini. Setelah 7 sinar petir memasuki bola naga bintang hitam, struktur inti bola naga tiba-tiba berubah drastis. Pertama, aura jahat di dalam bola naga langsung musnah, dan kemudian seluruh bola naga berubah dari dalam keluar. Bintang-bintang hitam perlahan berubah menjadi merah terang, badan kaca mulai mengembang, dan dalam sekejap berubah dari seukuran kepalan tangan menjadi seukuran bola seperti bola naga planet Namek. Kilatan emas muncul dari permukaan bola naga, disertai dengan suara yang mirip dengan auman naga. Faktanya, mengubah bola naga sangatlah melelahkan. Xiaya terus-menerus menanamkan kemampuannya ke dalam bola naga, dan setelah beberapa saat, butiran keringat berkilau keluar dari dahinya. Pekerjaan ini tidak mudah dilakukan, gumam Xiaya pada dirinya sendiri. Dia ingin menghancurkan bola naga bintang hitam dan membuatnya kembali, seperti saat Dende membangkitkan bola naga bumi. Namun setelah dipikir-pikir, Xiaya tetap jujur melakukan transformasi. Ini adalah bola naga yang baru. Transformasi ini benar-benar berhasil. Semua orang melihat bola naga bintang hitam yang telah berubah total dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka seukuran bola sepak seperti bola naga di planet Namek. Ukuran bola naga umumnya mewakili kekuatannya. Ketujuh bola naga yang ditransformasikan oleh Xiaya pasti lebih kuat dari bola naga bintang hitam asli, apalagi tidak ada efek samping yang akan menghancurkan planet tempat keinginan itu dibuat. Bab 543, Goku Negara Bagian Puncak.
Pencipta asli bola naga bintang hitam adalah kami sebelumnya, tetapi setelah transformasi ini, mereka telah sepenuhnya berubah menjadi bola naga Siaya, jadi tidak ada hubungannya dengan Piccolo. Dalam alur cerita, Piccolo secara sukarela tinggal di dunia bawah untuk mencegah kebangkitan bola naga bintang hitam. Ini jelas bukan pendekatan yang dilakukan orang pintar. Jika dia tidak ingin bola naga bintang hitam bangkit kembali, tidak bisakah dia menghancurkan salah satu bola naga saja, pikir Siaya dengan sombong. Kumpulan bola naga ini terlihat sama dengan bola naga di planet Namek. Bisakah kita melakukan pemanggilan secara langsung? Goku, yang pernah menderita bola naga bintang hitam, bertanya pada Siaya dengan serius. Ya, kumpulan bola naga baru ini digunakan dengan cara yang sama seperti bola naga bintang hitam sebelumnya. Setelah keinginannya terpenuhi, mereka akan tersebar ke seluruh galaksi. Jangan khawatir, hal itu tidak akan membawa dampak buruk apapun pada planet tempat keinginan itu dibuat. Kemampuan penciptaan Dragon Ball Siaya terkait langsung dengan Dewa Naga Zalama dan efek negatifnya mirip dengan Namek dan akan ditekan oleh Dewa Naga. Siaya tidak tahu sebelumnya, tapi setelah berlatih di alam naga, dia mengerti. Bagus, kakek, cepat cobalah dan panggil Shenron, kata Pan dengan semangat kepada Goku sambil membawa 7 bola naga di pelukannya. Goku menggaruk kepalanya, melihat ke atas penuh harap. Kibito Kai dan Majin Buu juga berkumpul. Kali ini, bahkan Kai tertinggi lama yang menentang penggunaan bola naga tidak lagi keberatan, karena kekuatan Goku sangat penting untuk melindungi perdamaian alam semesta. Kai tertinggi yang lama memperhatikan Siaya dalam-dalam. Orang misterius ini memiliki kekuatan suci yang tidak lebih lemah dari Kai tertinggi dan juga dapat menciptakan bola naga. Siapa dia? Biarkan aku yang melakukan pemanggilan. Setan berlari. Kemudian, dia dengan keras berteriak ke arah 7 bola naga yang berkilau dan berkedip-kedip. Keluar, Shenron. Boom, suara gemuruh itu seperti tabuhan genderang perang. Sama seperti saat Shenron dipanggil ke bumi, warna langit seluruh dunia suci Kai berubah. Namun berbeda dengan adegan kiamat saat pemanggilan dilakukan dengan Dragon Ball biasa, Dragon Ball yang telah mengalami perubahan di tangan Siaya seperti Dragon Ball Super saat pemanggilan dilakukan. Langit cerah dan keemasan. Rumble, suara gemuruh guntur yang megah bergema di langit dunia suci Kai. Sekelompok awan emas tebal melayang. Di antara awan keemasan, kilat menyentuh tanah. Semua orang tercengang melihat fenomena yang tidak biasa ini. Tidak terlihat seperti ini selama pemanggilan Dragon Ball. Awan emas belum pernah muncul sebelumnya, Goku mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan kaget. Awan itu seperti permen kapas emas, bisakah mereka dimakan? Mulut Majin Buu meneteskan air liur. Petik 2, petik 2. Aura yang begitu agung dan agung. Itu adalah aura dewa tingkat tinggi. Kai tertinggi dan Kibito Kai yang lama menggosok mata mereka. Mereka berdua ditekan oleh awan ajaib emas ketika Shenron muncul. Awan magis emas hanya ditemukan di dunia bawah dan tempat tinggal para dewa, jadi mengejutkan kalau banyak sekali yang melayang di depannya. Aum, raungan naga terdengar di tengah awan yang mempesona. Segera, Shenron muncul. Ia terlihat seperti naga raksasa merah, namun seluruh tubuhnya berwarna emas, dan ukurannya meningkat drastis dari ukuran aslinya yaitu sebuah gunung. Segera, itu menutupi seluruh langit dan daratan. Garis pandang mereka sepenuhnya tertutup oleh sosok Shenron yang agung. Naga emas melayang di langit dunia suci Kai, seluruh tubuhnya mengelilingi planet ilahi di tengahnya, seperti seekor naga yang bermain dengan manik-manik, menggigit keseluruhan planet ilahi Kai tertinggi di mulutnya. Besar sekali. Setan jatuh ke tanah dengan pantatnya karena terkejut. 2 mata merah besar mengintip dari awan, seperti bulan besar yang tergantung di langit dan mulutnya yang ganas tampak seperti ingin menelan semuanya. Ini memang agak terlalu besar. Siaya juga agak terkejut. Naga Dewa Bola Naga Kristal yang dia buat sebelumnya sudah cukup besar, tetapi dibandingkan dengan naga emas di depannya, itu tidak berarti apa-apa. Ini seperti perbedaan antara cacing tanah dan ular piton. Hadiah Dewa Naga Zalama sungguh mengejutkan. Setelah aku kembali, aku akan membuat ulang bola naga kristal. Siaya mengambil keputusan. Engkau yang telah mengumpulkan ke-7 bola naga, ucapkan keinginanmu. Nafas naga emas berhembus seperti badai dan seluruh planet tidak bisa menahan guncangan. Setan menelan ludah dan dengan gemetar berkata, tolong kembalikan Goku ke penampilan aslinya. Oke, dengan suara gemuruh yang begitu keras hingga orang tuli pun bisa mendengarnya, kedua mata besar itu bersinar dengan cahaya merah. Goku merasakan kekuatan magis bekerja pada tubuhnya dan tubuhnya terus berkembang, dengan cepat kembali ke tampilan aslinya. Keinginanmu telah terpenuhi. Setelah menyelesaikan keinginannya, naga emas mengeluarkan raungan yang panjang dan keras dan tubuh rampingnya mengelilingi dunia suci Kai, terbang melewati banyak planet dewa, dan kemudian menembus dimensi dunia suci Kai sebelum memasuki alam semesta, di dunia fana. Kemudian terbagi menjadi 7 dan berubah menjadi 7 batu keras sebelum tersebar ke seluruh galaksi. Setelah hening beberapa saat, suara menyenangkan Pan terdengar. Dia berkata dengan terkejut, kakek, kamu sudah pulih. Goku merasakan tubuhnya dipenuhi kekuatan dan menghela nafas, ya. Akhirnya, saya tidak perlu menjadi anak kecil lagi. Shenron emas itu sangat kuat. Semua orang menghela nafas melihat kekuatan bola naga. Saat ini, Majin Buu menyempitkan mulutnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu kenapa kamu tidak membuat keinginan untuk membunuh baby saja? Petik 2, petik 2. Adegan itu menjadi sunyi senyap. Setan memeluk kepalanya dan menangis dengan sedihnya.
Dia terus membenturkan kepalanya ke tanah. Wah, kenapa aku tidak memikirkan itu? Tapi, kamu seharusnya mengatakannya lebih awal. Majin Buu menghisap jarinya. Kupikir kalian sudah memikirkan hal ini sejak lama. Lupakan saja, masa lalu sudah lewat. Mungkin sama seperti Shenron di bumi, naga emas juga tidak akan mampu menghadapi Baby. Kibito Kei berkata dengan malu. Dia hanya bisa keluar dari situasi seperti ini. Faktanya, hatinya sangat sakit hingga dia tidak bisa bernapas. Mereka benar-benar melakukan kesalahan besar dan melewatkan kesempatan besar. Sekalipun mereka tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak, setidaknya mereka harus mencobanya, bagaimana jika kebetulan hal itu bisa dilakukan. Goku, bagaimana perasaanmu tentang pemulihan kekuatanmu? Kai Agung tua bertanya penuh harap. 15 tahun yang lalu, Goku mampu berubah menjadi Super Saiyan 3 dan dia akhirnya mengalahkan Evil Majin Buu yang menakutkan. Setelah bertahun-tahun berlatih, kekuatan Goku telah berkembang ke tingkat yang mengerikan. Entahlah, aku harus lebih kuat dari sebelumnya, tapi dibandingkan dengan Baby, aku mungkin masih lebih lemah. Goku menggelengkan kepalanya karena kesusahan. Bahkan jika dia kembali ke puncaknya, dia tidak yakin bisa mengalahkan final form Baby. Ngomong-ngomong, namamu Siaya, kan? Bagaimana kalau kita bertukar petunjuk agar aku bisa memahami perbedaan antara aku dan Baby? Tentu, Siaya langsung setuju. Bertarung melawan ahli yang berbeda adalah tujuannya. Pan, setan, ayo menjauh. Siaya sangat kuat. Pertarungan sebelumnya dengan Vegeta hampir mempengaruhi kami. Kibito Kei mundur jauh, lalu Pan dan setan juga mengikuti dan mundur. Di tempat kejadian, hanya Goku dan Siaya yang tersisa. Kemudian pertempuran sengit pun dimulai. Pada puncaknya, Goku memang jauh lebih kuat dari Vegeta, apalagi setelah bertransformasi menjadi Super Saiyan 3. Bahkan Siaya pun dikejutkan dengan kekuatan mengamuknya dan akhirnya menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengalahkan Goku. Bagus, sudah lama sekali aku tidak bertarung sepuasnya. Goku sangat gembira saat dia berteriak gembira. Siaya juga tersenyum. Setelah melawan Vegeta dan Goku satu demi satu, dia mendapatkan pemahaman dasar tentang Saiyan di dunia ini. Dibandingkan dengan orang Saiyan di multiverse, orang Saiyan di sini sangat kejam. Hal ini memungkinkan Saiyan untuk menunjukkan kekuatan yang jauh lebih ganas dan biasanya tersembunyi di ekor mereka. Rahasia transformasi Super Saiyan 4 adalah karakteristik mengamuknya. Hati Siaya seperti cermin, seolah dia mengerti banyak hal. Selama dia mengetahui prinsipnya, bahkan tanpa karakteristik ini, Siaya masih dapat mensimulasikannya melalui pelatihan gambar, dan kemudian menyuntikkannya ke dalam tubuhnya, yang mungkin memainkan peran penting baginya dalam menerobos ke alam ilahi. Pada saat ini, dia sepertinya telah menemukan cara untuk mencapai alam ilahi. Bab 544, semuanya sudah siap. Bahkan setelah Goku kembali ke kondisi puncaknya, dia tahu bahwa masih ada perbedaan kekuatan dengan Baby, jadi dia tetap tinggal di dunia suci Kai untuk berlatih dan Majin Buu dan Uub juga bergabung dalam pelatihan tersebut. Majin Buu, sebagai iblis, selain mengetahui berbagai macam sihir misterius, ia juga seorang jenius seni bela diri yang luar biasa. Dia dapat mempelajari teknik apapun dengan cepat setelah melihatnya sekali. Ditambah dengan stamina yang tidak terbatas, saat dia berlatih dengan Uub, kekuatan mereka berdua semakin berkembang. Kekuatannya hampir mencapai level Super Saiyan 3. Di sisi lain, Siaya sedang mengambang di atas danau biru. Saat awan putih melayang, permukaan danau yang seperti cermin memantulkan bayangannya, memunculkan langit biru planet dewa. Angin bertiup di atas permukaan danau, menyebabkan terbentuknya riak-riak cerah. Siaya telah mengambang di atas danau dengan konsentrasi penuh seperti ini selama beberapa hari, tanpa tidur dan istirahat. Tubuhnya memancarkan pesona yang polos dan sederhana. Pan datang untuk mengawasinya beberapa kali dengan rasa ingin tahu dan setiap kali dia membangunkannya, dia dihentikan oleh Kai tertinggi yang lama. Dia melakukan pelatihan yang sangat maju. Meskipun Kai tertinggi yang lama tidak tahu apa yang dilakukan Siaya saat mengambang di atas permukaan air, pengalamannya selama bertahun-tahun memberitahu dia bahwa keadaan Siaya saat ini sedang mencoba memahami alam tertentu. Dari aura ilahi yang samar-samar terlihat menyebar, dia merasakan tekanan yang kuat dan mendominasi. Pada saat ini, di kedalaman kesadaran Siaya, dia berada dalam keadaan menyatu antara surga dan manusia. Butir-butir keringat mengucur dari dahinya. Pelatihan citra, sangat melelahkan. Di ruang yang luas dan kosong, Siaya mengambil posisi menyerang. Bayi kera besar berwarna emas di depannya mengaum seperti binatang buas. Ia membuka mulutnya dan gelombang energi emas meletus. Retakan, ruang itu tiba-tiba hancur. Siaya terengah-engah sambil mengeluarkan keringat. Butir-butir keringat menetes ke pangkal hidungnya dan jatuh ke danau, menimbulkan riak-riak kecil. Masih sedikit kurang. Saya belum pernah melihat Super Saiyan 4 sebelumnya. Saya kekurangan sedikit informasi tentang cara mensimulasikannya. Untuk memahami peran karakteristik mengamuk dalam transformasi Super Saiyan 4, dia terus-menerus melakukan simulasi transformasi bayi kera besar emas dalam pelatihan gambar beberapa hari terakhir ini. Tetapi karena dia belum pernah melihat Super Saiyan 4 secara pribadi sebelumnya, simulasi tersebut telah terjadi, belum sempurna. Sambil menghela nafas, Siaya memutuskan untuk melanjutkan dan menutup matanya. Dia teringat sebuah kalimat dari Tao Te Ching, di kehidupan sebelumnya, air adalah hal yang paling penuh belas kasihan di dunia, itu menguntungkan dunia, tapi tidak meminta keuntungan.
Intisarinya adalah, perbuatan baik dalam keadaan tertinggi ibarat sifat air, yang membantu segala sesuatu tanpa memperjuangkan ketenaran dan kekayaan. Pada awalnya, mendengar kalimat ini, itu benar-benar tidak bisa dimengerti dan sepertinya tidak ada hubungannya dengan terobosan pelatihan, tapi setelah merenungkannya dengan hati-hati, dia bisa merasakan kedalaman di dalamnya dan pelatihannya memasuki alam yang mendalam, fokus pada keadaan, pikiran. Hal ini sangat penting bagi seniman bela diri seperti Xia yang berencana untuk mencapai alam ilahi. Super Saiyan di dunia ini sedikit berbeda dengan Super Saiyan di multiverse. Cara mereka untuk melampaui keduniawian adalah dengan memanfaatkan sepenuhnya karakteristik mengamuk mereka dan mempertahankan rasionalitas dalam bentuk kera besar, sehingga bertransformasi menjadi bentuk manusia. Ini adalah Super Saiyan 4. Menggunakan fisik untuk menembus batas adalah semacam keilahian palsu, tetapi juga merupakan peningkatan kehidupan yang nyata. Ini sama dengan Dewa Super Saiyan. Sekalipun jalan yang Anda lalui sederhana, jalan yang berbeda tetap mengarah ke tujuan yang sama. Pahami satu hukum maka Anda akan memahami berjuta hukum. Tidak peduli bagaimana Anda mencapai puncak, jalur yang berbeda akan menuju ke tujuan yang sama. Mengingat hal ini, Xia memilih untuk terus maju menggunakan kedua metode tersebut secara bersamaan. Saat dia mensimulasikan efek peningkatan dari karakteristik mengamuk pada perubahan fisik dalam pelatihan gambar, dia memahami alam yang lebih maju untuk mendorong peningkatan lebih lanjut dalam pikiran. Dia berpikir bahwa jika dia berlatih kedua cara pada saat yang sama dan menggabungkan keduanya, dia mungkin dapat menjelajahi rahasia alam ilahi dan mencapai alam ilahi lebih cepat lagi. Namun di sisi lain, persepsi alam ibarat danau ini, sederhana dan tanpa hiasan, kembali ke keadaan aslinya. Super Saiyan 4 dan Dewa Super Saiyan keduanya merupakan jenis transformasi atau promosi kehidupan setelah Super Saiyan mencapai level tinggi, tetapi keduanya terwujud dalam hukum dan situasi yang berbeda. Pasti ada perbedaan di antara keduanya. Oleh karena itu, Xia ingin benar-benar melampaui keduniawian dan berubah menjadi Dewa Super Saiyan, tingkat dewa yang lebih tinggi. Dia bisa memulai dengan Super Saiyan 4, tapi dia tidak bisa menirunya begitu saja. Beberapa hari berlalu selama pelatihannya yang tenang. Gerakan kecilnya menimbulkan angin puyuh di bawah kakinya, seolah-olah setetes tinta jatuh ke dalam gelas, menyebar semakin banyak sebelum secara bertahap menutupi seluruh danau. Xia membuka matanya dan kembali sadar dari keadaan persatuan antara surga dan manusia. Baru saja, dia sepertinya telah menyatu dengan seluruh alam dan semangatnya melayang. Sejak dia berada di dunia suci Kai, tiba-tiba seluruh galaksi tampak muncul di depan matanya. Setelah mengamati dengan cermat, Xia menghela nafas dengan menyesal. Hanya tinggal sedikit lagi untuk menerobos. Saat ini, dia sangat dekat dengan alam Dewa Super Saiyan. Namun sekilas peluang ini seperti kilasan inspirasi. Jika seseorang tidak mengambilnya, jejaknya akan hilang dalam sekejap. Tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan jika seseorang ingin menemukannya lagi. Mungkin hanya sebentar, bisa juga memakan waktu beberapa bulan, atau bahkan lebih lama. Setelah memilah pikirannya, senyuman tenang muncul di wajah tampannya. Xia berbalik dan melewati danau yang luas, seperti bayangan sekilas. Xia tiba di samping Majin Buu dan yang lainnya. Saat ini, mereka sedang memperhatikan Goku dari kejauhan. Apa yang terjadi di sini? Dia muncul tanpa mengeluarkan suara apapun, mengejutkan mereka. Wajah muda Pan sedikit bergetar, dia memelototinya dengan tidak senang dan menepuk dadanya, Kai tertinggi tua sedang membuka potensi kakek. Menggunakan penjepit besar itu, Xia memiliki penglihatan yang bagus. Dia bisa melihat Kai Agung yang lama di kejauhan mencoba dengan sekuat tenaga mencabut ekor di punggung Goku dengan penjepit besar. Kibito Kai menjelaskan, leluhur mengatakan bahwa potensi Saiyan berasal dari ekor di punggung mereka, jadi untuk membuka kekuatan yang lebih kuat di Goku, dia harus mengeluarkan ekornya yang tersegel. Xia mengangguk dan bergumam dalam hati, dengan cara ini, Goku selangkah lebih dekat ke Super Saiyan 4. Setelah berusaha keras, Kai tertinggi yang lama sangat lelah hingga dia terengah-engah dan akhirnya mencabut ekor di dekat pantat Goku. Melihat ekor coklat berbulu itu, Kai tertinggi tua memanggil Kibito Kai untuk membantunya dan akhirnya mencabut sepenuhnya ekor Goku. Wow, itu menakjubkan. Saya bisa merasakan tubuh saya hangat dan penuh kekuatan. Goku mengangkat tinjunya dan tersenyum sepenuh hati. Goku, kamu yakin bisa menghadapi Baby? Kibito Kai tampak terkejut. Goku menyilangkan tangan di depan dada dan memiringkan kepalanya. Aku tidak tahu. Saya tidak akan tahu pasti sampai saya melawannya. Meski begitu, mood Kibito Kai masih sangat meningkat. Dia sepertinya telah melihat harapan untuk mengalahkan Baby. Setelah istirahat dan reorganisasi, mereka berencana kembali ke bumi untuk melawan Baby. Goku, Majin Buu, Uub, dan Pan makan dan minum sampai kenyang lalu berpegangan tangan untuk mempersiapkan transmisi instan. Goku, kamu harus memusnahkan Baby. Setan yang hampir botak berteriak keras sambil mengayunkan tinjunya. Kali ini, dia ingin bersembunyi di dunia suci Kai dan menghindari bahaya. Tapi, kamu juga melakukan yang terbaik. Majin Buu menegakkan perutnya dan berkata dengan tulus, jangan khawatir, setan, saya sangat kuat. Pan, perhatikan keselamatanmu. Kai tertinggi yang lama mendesak, kalian semua harus berhati-hati. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, segera lari dan kembali. Xia, tolong lindungi mereka. Kai tertinggi yang lama memohon pada Xia. Xia mengangguk sedikit dan kemudian di tengah cahaya yang cemerlang, mereka pergi ke bumi lagi.
Pada saat ini, semua manusia di bumi telah diubah menjadi Toothless oleh Baby dan beberapa seniman bela diri yang sedikit kuat juga telah dipindahkan ke planet tumbuhan tidak jauh dari bumi. Jika Siaya dan yang lainnya tidak menghentikannya, peradaban bumi akan sepenuhnya menjadi budak Toothless. Di sebuah kota di bagian selatan bumi, Siaya dan yang lainnya muncul di atas gedung pencakar langit. Saat mereka muncul, mereka melihat langit yang tidak berwarna dan aura jahat memenuhi udara. Merasakan aura di bumi, Siaya sedikit mengernyit, bayi tidak ada di bumi. Gohan dan yang lainnya juga. Mereka semua ada di planet atas. Goku menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke arah planet merah tua di langit. Lalu dia berkata dengan serius, Siaya, sebentar lagi, saat kita bertengkar, bisakah kamu membiarkan aku menangani Baby? Kamu melindungi Pan dan yang lainnya, oke. Tentu, Siaya langsung setuju tanpa banyak berpikir. Bab 545, bertarung di planet tanaman. Janji Siaya yang terus terang membuat Goku tersenyum. Apakah dia berencana menggunakan Baby untuk menguji kekuatan barunya? Faktanya, Goku tidak tahu bahwa permintaannya sesuai dengan keinginan Siaya. Ini akan memberinya kesempatan untuk mengamati transformasi Super Saiyan 4 dari dekat. Setelah membagi pekerjaan, Goku dan yang lainnya berteleportasi ke planet Plan. Di istana di planet Plan, Goku dan yang lainnya langsung menyerang. Segera setelah menginjak planet tumbuhan, Siaya menyadari perbedaan besar antara planet tumbuhan ini dan planet Vegeta di Multiverse Universe 7. Belum lagi sebaran lautan dan benua, bahkan sebaran organisme pun berbeda dengan planet Vegeta. Mereka adalah dua planet yang sama sekali tidak berhubungan. Seperti saudara kembar, asal-usul mereka serupa, tetapi evolusi akhirnya berbeda. Goku, kamu berani menyerbu ke istana raja ini, apa kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Hehe, kamu telah menghemat waktu raja ini dalam mencarimu secara pribadi. Bentuk akhir Baby sedang duduk santai di singgasana logam. Dia sedang memegang segelas anggur merah di tangannya, memutarnya perlahan. Penampilannya tidak meninggalkan jejak Vegeta. Hari ini aku akan mengalahkanmu dengan tanganku sendiri, kata Goku dengan sungguh-sungguh. Hahaha, kamu sungguh sombong. Orang saya rendahan masih sangat bodoh. Sangat menyedihkan bahwa ras raja ini dihancurkan oleh kalian orang-orang bodoh. Anda harus tahu bahwa ketidaktahuan juga merupakan dosa. Bang, Baby memecahkan gelas dan anggur berwarna merah darah tumpah ke lantai. Hal yang sama bisa dikatakan kepadamu. Wajah Baby menjadi gelap dan dia memberi isyarat kepada bawahannya. Gohan, Goten, Trunks, dan lainnya membungkuk hormat. Menguasai, Tuan Sayang. Bulma dan Bula yang berdiri di kedua sisi Baby memanipulasi beberapa peralatan besar dan dengan suara, gemuruh, yang keras, bangunan di kedua sisi istana terpisah dan tenggelam, dan sebagai gantinya, sebuah persegi datar seluas puluhan ribu persegi meter muncul. Baby menyilangkan kakinya dan memberi perintah kepada Gohan dan yang lainnya, pergi dan habisi orang-orang di sebelah Goku. Ya, mengikuti perintahnya, Gohan dan Goten segera bergegas menuju Majin Buu dan yang lainnya. Di saat yang sama, Trunks, dengan mata merah, menyerang Uub dengan ekspresi garang di wajahnya. Mereka dengan cepat mengelak dan berpencar menjadi beberapa kelompok dan bertarung dengan Gohan dan yang lainnya. Ayah, bangun, Pan berteriak cemas saat berhadapan dengannya. Tapi Gohan tidak bereaksi apapun. Sebaliknya dia mulai menyerang dengan lebih cepat dan ganas. Dengan teriakan nyaring, Gohan menjelma menjadi Super Saiyan. Melihat Pan dalam bahaya, tubuh Majin Buu yang bulat dan menggembung menghalangi di depannya. Dia mengayunkan tinjunya dan memblokir serangan Gohan. Majin Buu menyipitkan kedua matanya yang berbentuk bulan sabit menjadi satu garis. Setan berkata bahwa Pan tidak bisa terluka. Mengatakan ini, Majin Buu mengerahkan seluruh kekuatannya dan puluhan lubang di tubuhnya mulai mengeluarkan panas. Terima kasih. Pan berterima kasih pada Majin Buu. Tidak apa-apa, aku akan melindungimu. Berbicara dengan naif, Majin Buu meraih daging lembut di perutnya lalu menariknya dengan kuat. Dia mengeluarkan cambuk panjang seperti pesulap. Dia melompat beberapa kali dan bergegas menuju Gohan. Meski Majin Buu terlihat gemuk, namun gerakannya sangat fleksibel. Selama pelatihan dengan Uub di dunia suci Kai, Majin Buu telah memulihkan sebagian besar kekuatannya. Saat ini, dia setara dengan Gohan di negara bagian Super Saiyan. Mengendur selama 10 tahun telah menyebabkan kekuatan Gohan menurun drastis. Siaya diam-diam memperhatikan dari kejauhan. Melihat Gohan dihadang oleh Majin Buu, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Bagaimana dia bisa mencapai alam tertinggi saat itu? Namun saat ini, dia hanya memiliki kekuatan Super Saiyan 3 tingkat dasar. Selain pertarungan antara Gohan dan Majin Buu, pertarungan antara Goten, Trunks dan Uub juga berlangsung sangat sengit. Setelah beberapa saat, sebagian besar benua planet tumbuhan perlahan-lahan hancur di tengah pertempuran mereka. Baby duduk di singgasana dan menonton dengan acuh tak acuh, seolah menikmati pertunjukan yang canggung. Pantas saja dia berani menerobos markas raja ini sendirian. Jadi, dia telah membawa begitu banyak ahli. Baby memperhatikan dengan tenang. Jika dia takut pada Goku dan yang lainnya sebelumnya, maka setelah dia berubah menjadi bentuk terakhirnya, ketakutan ini juga hilang bersama angin. Namun, dia masih menaruh perhatian pada vitalitas Majin Buu. Sayang, mari kita bertarung juga untuk menentukan pemenangnya. Goku terbang ke depan Baby dan berteriak penuh semangat. Hehe,
Tentu saja, biarkan raja ini bermain denganmu, tapi jangan mudah mati, jawab Baby dengan arogan. Keputusannya seolah mengasihani kelakuan bodoh Goku. Saya tidak akan kalah. Goku mengambil beberapa langkah ke depan, wajahnya penuh keseriusan, dan berubah menjadi wujud terkuatnya. Dalam bentuk Super Saiyan 3, energi luar biasa menyebar dan ular perak melilit di sekelilingnya. Tiba-tiba seluruh planet pelan terhenti. Hei, kamu menjadi jauh lebih kuat. Baby sedikit terkejut dan akhirnya membuang rasa jijiknya dan menganggapnya serius. Kekuatan Goku sedemikian rupa sehingga dia harus menganggapnya serius. Segera, energi yang jauh lebih mendominasi dengan anggun naik ke langit. Saat dua kekuatan di puncak bertabrakan, langit terbelah sejenak. Kekuatan yang tak terkendali dan tak terbatas saling bertabrakan, memicu badai yang sangat kuat. Seluruh planet pelan mengeluarkan suara, zizi, dan bergoyang, seolah-olah berada di lautan. Dampaknya mempengaruhi ratusan kilometer lingkungan mereka dan sebuah lubang besar muncul di langit yang luas. Ah, Pan, yang tidak bisa mencegah dirinya tersapu setelah kejadian itu, menjadi tidak stabil dan jatuh ke tanah karena malu. Pada saat ini, Siaya muncul di samping Pan, menarik kerah bajunya dan mengangkatnya ke langit, lalu dengan tegas mengatur jaring pelindung untuk menutupi bagian dalamnya. Kekuatan mereka berada di puncak dunia. Siaya memicingkan matanya saat dia melihat pertarungan di kejauhan dan menghela nafas dengan lembut. Kekuatan Goku dan Baby memang sudah tak tertandingi di dunia fana. Jika bukan karena pencerahan yang dia capai baru-baru ini saat berlatih di dunia suci Kai, bahkan dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia adalah tandingan mereka. Goku memang layak menjadi seorang ahli yang telah berkecimpung di ranah Super Saiyan 3 selama lebih dari 10 tahun. Begitu potensinya berkembang, dia langsung menyusulnya. Jangan terburu-buru, selanjutnya adalah menunggu Goku berubah menjadi Super Saiyan 4. Siaya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak hanya Goku yang sangat ingin menerobos, tetapi Siaya juga menantikan terobosan Goku ke Super Saiyan 4. Bisakah kakek mengalahkan Baby? Pan berbalik dan bertanya. Alis halusnya dirajut saat ini dan wajahnya penuh kekhawatiran. Jangan khawatir, meskipun Goku tidak bisa mengalahkan Baby, dia tidak terlalu lemah. Siaya menghibur Pan, matanya terfokus pada pertarungan antara Goku dan Baby. Dia ingin menyerap esensi darinya. Puncak pertempuran segera dimulai. Goku dan Baby, yang sama-sama berdiri tinggi di udara, tiba-tiba melaju hampir di waktu yang bersamaan, menimbulkan badai di belakang mereka, menghilang sama sekali. Bang, bang, bang. Sosok buram itu tiba-tiba muncul di saat yang sama dan kemudian menghilang secara bersamaan setelah bertabrakan. Saat ini, Goku dan Baby tidak dapat terlihat di langit dan hanya suara benturan yang memekakkan telinga yang terdengar. Kilatan-kilatan terus-menerus muncul dan kilat menyambar. Keduanya bergerak dengan kecepatan tinggi. Bang, bang, gemuruh. Petir menyambar dan kemudian terjadi ledakan dahsyat. Tanah bergetar beberapa kali di bawah tekanan kuat dan tiba-tiba mulai runtuh. Lambat laun bahkan magma mulai menyembur keluar. Pada saat ini, bahkan Majin Buu dan yang lainnya telah berhenti bertarung dan tiba di samping Siaya dan yang lainnya. Bab 546, Kera Besar Emas. Mereka sangat kuat, aku bukan tandingan mereka, kata Majin Buu manis dengan mata kecil terbuka lebar. Ya, sulit dipercaya pertarungan guru Goku dan Baby bisa mencapai level ini. Uub juga memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Bisakah kalian semua melihat dengan jelas gerakan kakek? Aku tidak bisa melihatnya sama sekali, Pan adalah yang terlemah di antara semua orang dan matanya tidak bisa mengikuti pertarungan yang berlangsung cepat. Mata Siaya terus mengikuti sosok yang terlibat dalam pertempuran, dan alisnya perlahan berkerut. Meski keduanya kuat, Goku masih sedikit lebih lemah dari Baby. Jika dia tidak bisa berubah menjadi Super Saiyan 4, saya khawatir Goku akan kalah. Dunia suci Kai. Kai tertinggi dan Kibito Kai yang lama menyaksikan pertempuran itu dengan gugup, dengan ekspresi muram di wajah mereka. Bagaimana, leluhur, bisakah Goku menang? Kibito Kai tampak tenang dan tenang tetapi sudut mulutnya bergetar. Sulit untuk mengatakannya, saya tidak bisa melihat adanya perbedaan di antara mereka. Biasanya, itu akan menjadi kepastian bagi Goku setelah potensinya terbuka, tapi kekuatan Baby tidak boleh diremehkan. Kai tertinggi tua menggelengkan kepalanya dan menggaruk telinganya, tidak dapat melihat situasinya dengan jelas. Setelah mendengarkan kata-kata Kai tertinggi yang lama, Kibito Kai hanya bisa memutar matanya. Baiklah kalau begitu, aku tidak berharap Kai Agung yang lama akan mengatakan sesuatu yang bermanfaat. Aku hanya akan menonton dengan patuh. Planet Kai Utara. Kai Utara akhirnya dibuat was-was dengan pertempuran yang terjadi di bumi. Ketika dia menyadari apa yang terjadi di bumi, wajah Kai Utara menjadi pucat. Dia mengepalkan tangannya yang gemetar, menangis dengan sedihnya. Ya Tuhan, dari mana monster ini berasal? Dia sangat disayangkan. Sesuatu yang sekuat monster muncul di area utara, dia bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Mengapa wilayah utaranya selalu dilanda bencana? Sayang, sekarang kita akan menentukan pemenang di antara kita. Suara nyaring dan jelas bergema di udara. Goku dengan gila-gilaan mendorong energi di tubuhnya berkedip, dan dia berteleportasi ke sisi Baby. Super Kamehameha. Goku merentangkan telapak tangannya dan meraung sambil menyerang menggunakan seluruh kekuatannya. Begitu suaranya turun, energi dingin mengembun di antara telapak tangannya, lalu dia mendorongnya ke depan. Tiba-tiba,
seberkas cahaya biru menembus udara, dan sebuah titik mengembun di antara ruang, menjadi semakin dekat. Energi menakutkan melonjak, menempel pada baby dan menghantamnya. Bayi tertangkap basah. Dia tidak menyangka Goku akan berteleportasi di depannya. Melihat serangan itu akan segera tiba, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia buru-buru berteriak keras, "Booster Cannon!" Untuk sesaat, dunia sepertinya berada dalam kekacauan. Dengan suara gemuruh yang samar, planet ini menangis dalam kesedihan dan aura mengerikan menggerakkan seluruh atmosfer, akibat serangan tersebut langsung menimbulkan gelombang badai. Asap yang menyebar kemana-mana berangsur-angsur menghilang dan pandangan Goku menjadi jelas kembali. Tapi, dia melihat lengan baby tergantung dan darah menetes di sepanjang lengannya. Rambut peraknya kusut dan banyak luka di wajahnya. Luar biasa, serangan kakek berhasil. Pan menjadi bersemangat saat melihat luka baby. Majin Buu menyempitkan mulutnya dan memperhatikan dengan serius dengan mata kecilnya. Apakah dia sudah dikalahkan? Bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan dia tidak menyangka pertarungan akan berakhir secepat ini. Tidak, semua luka yang dialami baby hanyalah luka dangkal dan tidak melukai intinya. Di sisi lain, bagi Goku, beban Super Saiyan 3 di tubuhnya terlalu berat dan dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Si ayah menggelengkan kepalanya dengan menyesal karena dia memiliki mata yang lebih tajam daripada Majin Buu dan yang lainnya. Meskipun baby terlihat sangat menderita, sebenarnya dia tidak mengalami banyak luka. Sebaliknya, bertransformasi menjadi Super Saiyan 3 dalam waktu yang lama justru memberikan beban berat pada tubuh Goku. Sayang sekali, gumamnya sambil menghela nafas. Si ayah merasa sedikit menyesal. Sepertinya dia tidak akan bisa melihat transformasi Super Saiyan 4 milik Goku. Sekarang, dia harus mengambil tindakan. Jadi si ayah melangkah keluar dan tubuhnya melintas sebelum langsung muncul di antara baby dan Goku. Lalu dia mengeluarkan Senzu Bean dan melemparkannya ke Goku. Setelah memakan kacang Senzu, kekuatan Goku langsung pulih. Di sisi lain, melihat si ayah yang muncul di hadapannya dan menggunakan Senzu Bean untuk memulihkan kekuatan Goku, wajah baby menjadi gelap seperti dasar pot dan dia berkata dengan dingin, "Siapa kamu, dan mengapa kamu menghalangiku?" Lagi dan lagi. "Hehe, aku juga seorang Saiyan yang kamu benci. Apakah begitu?" Dengan ekspresi tanpa ekspresi di wajahnya, baby menyembuhkan luka di lengannya dan memutar matanya yang merah darah. Tiba-tiba dia meraung dan auranya yang menakjubkan semakin meningkat. Kemudian tatapannya menjadi seram dan otot-otot di sekujur tubuhnya berputar. "Majin Buu, kamu dan segera bawa Pan pergi dan bersembunyi jauh di kejauhan." Si ayah berteriak keras pada Majin Buu. Sebentar lagi, dia akan bergabung dengan Goku dan menyerang. Meskipun planet tumbuhan 10 kali lebih kuat dari bumi, ia tetap tidak dapat menahan serangan tanpa henti. Terlebih lagi, selama pertempuran tingkat tertinggi, baik dia maupun baby tidak akan peduli dengan kelangsungan hidup planet ini. "Oh, jangan khawatir, aku berjanji pada setan bahwa aku akan melindungi Pan," kata Majin Buu tulus, lalu terbang jauh bersama Pan. "Goku, kita akan menyerang bersama." "Saya memiliki pemikiran serupa," jawab Goku dengan ekspresi serius. Berhadapan dengan musuh yang kejam seperti baby, dia juga tidak sanggup untuk bertarung sendirian. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap baby dan bersikap serius. Gemuruh. Tiba-tiba, sebuah celah terbuka di pegunungan yang jauh karena serangan sebelumnya. Ke arah yang dilihat Goku, bulan putih terang mulai terlihat, siluet bundar menyerupai sepotong nefrite, memancarkan cahaya kabur yang pekat. Buk, buk, jantungnya berdebar kencang. Mata Goku menjadi kusam dan kemudian wajahnya memelintir kesakitan. Wajahnya mula-mula memutih, lalu dengan cepat berubah pucat, dan lambat laun menjadi ganas. "Hei, Goku," si ayah memanggil Goku 2 kali tetapi dia tidak menjawab. Si ayah berbalik dan melihatnya menatap bulan purnama dengan bingung. Hari ini bulan purnama, apalagi itu dilihat oleh Goku. Ya ampun, apakah ini kelanjutan jalan ceritanya? Dia sudah bersiap untuk mengambil tindakan, tapi Goku, yang ekornya dicabut baru-baru ini, telah melihat bulan purnama. Si ayah bergumam pada dirinya sendiri, dan dengan cepat berteleportasi. Setelah Goku berubah menjadi kera besar, dia tidak akan bisa membedakan antara musuh dan teman. Lebih baik menjauh darinya. Darah di sekujur tubuhnya seperti badai di pembuluh darahnya. Fisik Goku berubah dengan cepat. Pangkal hidungnya menonjol keluar, taring di mulutnya memanjang, dan tubuhnya tumbuh hingga 40 atau 50 meter. Kera besar emas berambut emas. Ini adalah kera besar dalam kondisi Super Saiyan yang dirangsang oleh bulan purnama. Kekuatannya setara dengan transformasi Super Saiyan ditambah transformasi kera besar, peningkatan energi sebanyak 500 kali lipat. Aum, kera besar emas yang telah kehilangan rasionalitasnya meraung, mengeluarkan energi emas dari mulutnya. Gemuruh, awan jamur raksasa membubung ke langit dan cahaya indah menerangi separuh planet, lalu angin puyuh yang dahsyat menyapu seperti pisau panas menembus mentega dengan kekuatan penghancur dunia. Kemanapun badai berlalu, ia meruntuhkan segalanya hingga rata dengan tanah dan bahkan lapisan tanah yang tebal pun terkikis. "Benda apa itu?" Baby berteriak marah setelah menghalangi badai. Segera setelah melihat kera besar emas yang telah diubah oleh Goku, wajah Baby berkeringat dingin. Setelah mewarisi ingatan Raja Toothless, dia secara alami mengetahui bahwa Saiyan memiliki kemampuan transformasi kera besar. Saat itu, para Tafel dimusnahkan oleh para Saiyan yang menjadi gila setelah berubah menjadi kera besar. Jadi saat ini,
Baby merasa sedikit khawatir di dalam hatinya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kakek berubah menjadi seperti ini? Melihat Goku menjadi gila, Pan berteriak panik. Dia hendak terbang menuju kera besar emas Goku tetapi Siaya meraih pergelangan tangannya. Jangan pergi. Itu adalah wujud kera besar Saiyan. Saat ini, Goku sudah kehilangan akal sehatnya dan dia tidak akan mengenalimu. Tapi, Pan ragu-ragu sejenak, melayang di udara bersama Majin Buu dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Siaya diam-diam menatap kera besar emas, matanya bersinar karena kegembiraan. Kera besar emas adalah keadaan sebelum kemunculan Super Saiyan 4. Selama dia bisa memulihkan rasionalitasnya, dia bisa berubah menjadi wujud manusia Super Saiyan 4. Siaya berkata kepada Pan, cobalah berteriak dari jauh dan lihat apakah kamu bisa membuat Goku sadar. Aku akan mencobanya. Di bawah perlindungan Siaya dan Majin Buu, Pan meneriaki Goku dari jauh. Mendengar teriakan bersemangat Pan, kera besar emas bereaksi, wajahnya yang garang menoleh ke arah Siaya dan yang lainnya, lalu ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan yang panjang dan nyaring. Tiba-tiba ia berubah arah dan mengalihkan perhatiannya ke Baby. Apa yang sedang terjadi? Mengapa perhatiannya beralih ke saya tanpa alasan? Pada saat ini, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya sepertinya berlari kencang di dalam hati Baby. Bab 547, Super Saiyan 4. Mengaum. Kera besar emas membuka mulut besarnya dan meraung dengan marah, menyemburkan gelombang kejut energi yang menyala-nyala dan mematikan, lalu mengangkat sebuah batu besar dan menghantamkannya ke arah Baby. Ledakan. Pasir kuning terciprat saat batu besar itu menghantam tanah. Baby mengelak dengan wajah muram, wajahnya pucat pasi karena aura menakutkan terpancar dari sekujur tubuhnya. Melihat serangannya tidak memberikan efek apapun, kera besar emas menjadi marah dan menyerang Baby dengan lebih ganas lagi. Bang, gemuruh. Kera besar emas menginjak Baby dan kekuatan besarnya menyebabkan tanah dengan cepat retak seperti jaring laba-laba. Wajah Baby berubah, semakin pucat. Tangan yang terangkat di atas kepalanya gemetar, tubuh bagian atas terasa sakit, dan seteguk darah muncrat. Sebuah suara dengan dingin berkata, "Yah, sebenarnya aku lupa bahwa seorang Saiyan akan berubah menjadi kera besar ketika mereka melihat bulan purnama." Suara menakutkan dan sedingin es itu sepertinya datang dari neraka. Saat dia berbicara, darah menetes darinya. Baby mengatupkan giginya dengan erat, seolah ingin giginya patah. Siaya dengan bingung memandangnya dari kejauhan, lalu tersenyum. Sepertinya meskipun Goku sudah kehilangan akal sehatnya, dia tetap menganggap Baby sebagai sasaran serangan pertama, dan itu sangat bagus. Saiyan tingkat rendah akan kehilangan rasionalitasnya setelah berubah menjadi kera besar, tetapi masih memiliki jejak pemikiran bawah sadar dalam bentuk ini. Contoh paling umum adalah saat Vegeta menginvasi bumi. Setelah Gohan berubah menjadi kera besar, target pertama yang diserang adalah Vegeta, meskipun kemudian Vegeta memotong ekornya. Setelah Goku berubah menjadi kera besar emas, kekuatannya meningkat pesat. Meskipun dia kehilangan rasionalitasnya, dia cukup kuat untuk menyusahkan Baby. Saat ini, Baby seperti gunung berapi yang marah yang akan meletus kapan saja, namun menghadapi kera besar emas yang tidak mengenal rasa sakit dan kehilangan rasionalitasnya, dia sedikit ragu-ragu. Tiba-tiba, mata Baby berputar dan dia memikirkan sesuatu. Dia tersenyum dingin, dengan paksa menginjak tanah dengan kedua kakinya, dan tubuhnya dengan cepat melonjak ke langit. Kemudian dia menginjak kekosongan beberapa kali, dengan gesit menggerakkan tubuhnya seperti burung. Hehe, meskipun fisik seorang Saiyan luar biasa, dan transformasi kera besar dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan, sayang sekali dia hanyalah monster tanpa kecerdasan. Dia ingin mengandalkan ini untuk mengalahkan raja ini. Hehe, biarkan aku mematahkan fantasimu. Baby menyeringai jahat dan muncul di belakang kera besar emas. Energi oranye merah berbentuk datar muncul di antara jari-jarinya sebelum dia menebaskannya ke arah ekor kera besar emas. Aku tidak akan membiarkanmu sukses. Siaya masih berencana mengubah Goku menjadi Super Saiyan 4, bagaimana dia bisa membiarkan Baby memotong ekor Goku. Oleh karena itu, matanya berkedip dan tubuhnya berkedip, dengan cepat menghalangi di depan Baby. Void Chop berayun keluar dan dengan paksa mengirim Chop Beam terbang. Saya sialan. Melihat serangannya tidak efektif, Baby tiba-tiba mengeluarkan aura yang ganas, wajahnya menjadi sangat pucat, tampak mengerikan. Jaga dirimu, Siaya tiba-tiba tertawa. Apa? Baby terkejut, tetapi ternyata Saiyan di depannya tiba-tiba menghilang, dan dia mendengar raungan yang memekakkan telinga. Kera besar emas sekali lagi menganggapnya sebagai target. Wajahnya berganti-ganti antara biru dan putih, menahan amarah di hatinya. Serangan kera besar emas datang lagi. Ledakan, planet Plan hampir hancur. Di sisi lain, Siaya dengan cepat muncul di samping Pan dan Majin Buu dan berkata kepada Pan, teruslah memanggil kesadaran Goku. Yang terbaik adalah membiarkan rasionalitasnya pulih. Oke, menyeka air mata dari sudut matanya, Pan menjawab dengan tegas, lalu berteriak kepada Goku di bawah perlindungan semua orang. Di dunia suci Kai, aura kacau datang dari langit berbintang di dunia fana. Supreme Kai yang lama dan yang lainnya sedang duduk di depan bola kristal ketika beberapa pasang mata memperhatikan dengan penuh perhatian tanpa berkedip. Kibito Kai berkata dengan heran, leluhur, apa yang harus dilakukan sekarang? Goku telah kehilangan rasionalitasnya dan tidak dapat membedakan antara kita dan musuh. Ya, bukankah Pan dan yang lainnya dalam bahaya? Setan yang gelisah itu dengan paksa menjambak kepalanya yang tidak banyak berambut, dan berjalan mondar-mandir dengan sedih.
Belum tentu. Kai tertinggi tua menyipitkan matanya dan berkata, situasinya masih belum dalam tahap terburuk. Setidaknya Goku tidak mengincar Pan dan yang lainnya setelah berubah menjadi kera besar. Jika kemauan yang tertidur di tubuh kera besar dapat dibangunkan, mungkin seorang pejuang super kuat akan lahir. Orang tua, bahkan saat ini, kenapa kamu? Teriak setan dengan marah. Dia ingin mengatakan bahwa Kai tertinggi yang lama itu tidak normal, dia terlalu mirip penipu yang mengaku sebagai dewa. Kata-katanya sepertinya tidak berada dalam alur yang sama sekali. Leluhur, maksudmu Goku masih memiliki harapan untuk mendapatkan kembali rasionalitasnya. Kibito Kai menjadi tenang. Ya, membangun kembali dari awal. Pelatihan orang Saiyan selalu seperti ini. Kali ini saya khawatir juga seperti ini. Jika kita beruntung, mungkin kita bisa melihat kelahiran pejuang nomor 1 di alam semesta. Kai tertinggi lama tidak tahu apakah tebakannya benar atau tidak, tapi berdasarkan pengalaman masa lalu dan penelitiannya sendiri tentang Saiyan, mungkin ada keajaiban. Bangsa saya adalah ras yang luar biasa. Mereka tidak terlalu kuat pada awalnya, atau bisa dikatakan bahwa sebelum Goku dan Vegeta menjadi terkenal, Saiyan hanyalah ras yang sedikit terkenal di alam semesta, tapi jelas tidak sekuat itu. Memiliki kekuatan pertempuran sekitar 10.000 hanya bisa dianggap di atas rata-rata. Namun, saat Goku dan Vegeta secara ajaib dilatih untuk menjadi Super Saiyan, mereka tiba-tiba menunjukkan bakat yang benar-benar melampaui ras lain, berkali-kali melanggar batas fisik mereka, dan bahkan Kai tertinggi membutuhkan kekuatan mereka untuk melindungi perdamaian alam semesta. Saya harap Goku bisa kembali membuat terobosan. Kai tertinggi lama sangat menantikannya di dalam hatinya. Gila, dia sebenarnya menggantungkan harapan kita pada keajaiban, gerutu setan. Ledakan, langit luas dan ombak yang membuat jiwa gemetar tersapu. Kera besar emas meraung marah sambil mengayunkan tinjunya, membawa kehancuran kemana-mana. Baby kehilangan ketenangannya sebelumnya dan melarikan diri dengan panik. Yang membuatnya sangat marah adalah setiap kali dia ingin memotong ekor kera besar emas, Saiyan berambut hitam akan melompat keluar dan menghentikannya. Dengan marah menatap kera besar emas dan Siaya, aura pembunuh dan jahatnya hampir berubah menjadi padat. Brengsek, Baby mengertakkan gigi, dia tidak pernah semarah ini. Tapi yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah dia sama sekali tidak berdaya di depan pihak lain. Transmisi instan sialan, dia licik seperti seekor loah. Siaya juga menoleh untuk melihat kera besar yang mengaum, sambil merenung, sudah banyak waktu berlalu. Goku seharusnya hampir berubah menjadi Super Saiyan 4. Serangan kera besar emas tidak pandang bulu. Dia dan Baby sama-sama berada dalam jangkauan serangan kera besar. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa Baby tidak akan memotong ekor kera besar. Diserang dari depan dan belakang, Siaya merasakan tekanan yang luar biasa. Cepat bangun. Bergumam pelan, Siaya dengan cepat mengubah posisinya. Boom, sebuah tinju besar jatuh di tempat Siaya berdiri sebelumnya, menimbulkan bola api besar seperti ledakan nuklir. Kakek, cepat bangun. Suara merdupan memasuki telinga kera besar, dan kera besar emas berhenti bergerak. Kedua matanya yang besar berwarna merah darah menatap sosok merah Pan. Hah, mengaum. Kera besar meraung sambil menamparkan tubuhnya. Bekerja, Siaya sangat senang, dan segera mendorong kemampuan ruang waktunya untuk membungkus kera besar emas, Pan, dan yang lainnya, mereka semua menghilang tanpa meninggalkan jejak. Tiba-tiba kehilangan pandangan terhadap kera besar dan gadis kecil itu, Baby menyadari sedikit keanehan saat ini. Hatinya tenggelam dan tekanannya menjadi lebih besar. Tidak akan berhasil, aku tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Baby yang selalu percaya diri menjadi sedikit bingung. Dia segera bergerak dan tiba di samping Bulma. Cepat, temukan cara untuk membuatku berubah menjadi kera besar. Bulma dengan hormat berkata, Tuan Baby, kita hanya perlu mengaktifkan Blood Wave Generator untuk memperkuat pantulan cahaya bulan sebanyak 1000 kali, bahkan tanpa ekor, Anda dapat berubah menjadi bentuk kera besar. Cepat dan nyalakan mesinnya. Baby tampak bersemangat dan juga sedikit senang. Untungnya, wanita Bulma ini telah menemukan banyak mesin aneh sebelumnya dan berguna saat ini. Ya, Bulma membungkuk hormat, dan membawa serta putrinya Bula untuk menyalakan mesin. Di sisi lain, kera besar emas yang kehilangan rasionalitasnya akhirnya dibangunkan oleh Pan. Melihat anak yang menangis itu, kera besar emas meraung keras, dan gelombang suara tak terlihat bergema di ruang bola yang dibentuk oleh kemampuan ruang waktu. Tubuhnya mulai memancarkan sinar cahaya yang berkilauan, dan tubuh besarnya berangsur-angsur mengecil, akhirnya menampakkan wujud manusia. Itu adalah pria yang kuat dan kokoh dengan rambut merah di sekujur tubuhnya. Tidak ada aura emas yang menyala-nyala, hanya rambut merah yang tumbuh di sekujur tubuhnya, dan rambut sebahu di kepalanya sekali lagi berubah menjadi hitam. Matanya berwarna emas dengan pinggiran merah di sekeliling matanya. Rambut hitam, rambut tubuh merah, serta tubuh yang tinggi dan kokoh dengan otot yang kuat. Ya, ini Super Saiyan 4. Siaya memandang Goku, yang tubuhnya menjadi tinggi dan kokoh, dengan sedikit kegembiraan. Tekanan tak terbatas dan agung keluar dari tubuh Goku. Siaya terasa seperti perahu kecil di tengah angin kencang dan amukan ombak yang sewaktu-waktu bisa terbalik di tengah badai besar. Ini membuatnya merasa tidak percaya. Meskipun dia berada di puncak keadaan tertinggi, dia sebenarnya merasa seperti berdiri di depan gunung yang tinggi. Bab 548, Dewa Super Saiyan. Benar saja, kekuatan Super Saiyan 4 tidak setingkat Super Saiyan 3.
Sebenarnya, keadaan tertinggi adalah keadaan khusus dalam Super Saiyan 3. Energi seseorang selama itu bertahan lebih lama daripada Super Saiyan 3 biasa, tetapi lebih lemah dari Super Saiyan 4. Satu-satunya hal yang dapat bersaing dengan Super Saiyan 4 adalah Dewa Super Saiyan yang lebih maju. Tiba-tiba, Siaya sadar. Sejak dia melihat Super Saiyan 4 dan merasakan aura megahnya seperti gunung, alam Siaya meningkat pesat. Kakek, melihat Goku mendapatkan kembali kewarasannya, Pan melompat ke arahnya dengan penuh semangat. Goku menangkap cucunya, Pan. Dia selalu menyayangi cucunya yang berusia 9 tahun. Pan, kamu sudah bekerja keras, serahkan yang berikut ini pada kakek. Pan bersenandung pelan, melangkah keluar dari pengepungan yang dibentuk oleh kemampuan ruang waktu. Goku berdiri tegak dengan bangga saat aura besar muncul dengan anggun darinya, dan dalam sekejap, seluruh planet tumbuhan diselimuti oleh aura Goku. Majin Buu mengguncang tubuhnya dan mendecakkan bibirnya. Dingin sekali dan tidak nyaman. Di samping, sedang menari dengan penuh semangat. Ini Ki Guru Goku. Saya tidak menyangka, dia menjadi begitu kuat. Sekarang, akhir dari Baby akan segera tiba. Di atas panggung eksperimen di kejauhan, Baby juga merasakan aura menakutkan Goku. Pupil matanya menyusut menjadi titik-titik. Baby menghela nafas dengan marah, apa yang dia khawatirkan akhirnya terjadi. Menggabungkannya dengan adegan yang dia lihat sebelumnya, Baby hampir menebak kebenarannya, dan berkata dengan dingin, apakah Blood Wave Generator belum siap? Tuan sayang, ini akan segera siap. Mempercepat. Bayi mulai merasa gugup. Leluhur, wujud Goku saat ini adalah Kai tertinggi yang lama mengangguk sambil sedikit menyipitkan matanya. Ini adalah transformasi yang lebih tinggi dari Super Saiyan 3. Sebut saja, Super Saiyan 4, untuk saat ini. Sekarang Goku benar-benar layak menjadi nomor 1 di alam semesta dan bahkan Siaya pun tidak sekuat dia. Kalau begitu, apakah Baby pun bukan tandingan Goku? Setan buru-buru bertanya. Ya, mereka berada pada level yang berbeda. Kai tertinggi yang lama tampak yakin. Lalu dia mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan tatapan yang dalam. Goku yang telah memperoleh kekuatan baru sudah di luar pemahamannya. Dalam ingatannya, belum pernah ada orang yang mencapai kondisi seperti itu. Mendengar jawaban tegas dari Kai tertinggi yang lama, setan menarik kegirangan, lalu menangis. Dia menyeka ingus dan air matanya di tubuh Kibito Kai. Namun sesaat kemudian, situasinya dengan cepat berbalik. Oh tidak, leluhur, cepat datang dan lihat, Baby juga telah berubah menjadi kera besar emas. Ketika Kai tertinggi yang lama berpura-pura sedang berpikir keras, Kibito Kai secara tidak sengaja melirik ke arah bola kristal dan berteriak. Apa? Hilang sudah ekspresi mendalamnya. Kai tertinggi yang lama berteriak dan mendorong Kibito Kai menjauh, bersandar di depan bola kristal, matanya melebar. Namun pemandangan di bola kristal menyebabkan kakinya menjadi lunak. Sudah berakhir, bencana besar. Wajah Kai Agung menjadi pucat. Leluhur, bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada orang yang menjadi lawan Goku? Itu hanya beberapa detik, Kibito Kai tampak ketakutan. Petik 2, Kai tertinggi yang lama tidak tahu harus berkata apa, terkadang kecepatan tamparan di wajah terlalu cepat. Di dunia fana, Goku yang telah bertransformasi menjadi Super Saiyan 4 bertarung melawan Baby yang berada dalam kondisi kera besar emas. Bang! Kedua tinju itu saling menyerang dan ruang membeku. Tidak ada ledakan yang menggemparkan bumi, tidak ada cahaya yang menyilaukan, yang ada hanyalah kekuatan yang murni dan brutal. Kemudian, Goku meraih tinju kera besar dengan kedua tangannya dan dengan gaya angkat yang kuat, membuat kera besar emas terbang. Hahaha, bagus. Kekerasan murni, kekuatan melampaui batas tubuh. Ini adalah Super Saiyan 4. Berbeda dengan Dewa Super Saiyan, yang menjauh dari batas kekuatan. Siaya menyaksikan dengan mata berbinar. Tinju saling memukul dan bertabrakan dengan yang kuat. Meskipun dia tidak merasakan sensasi tabrakan seperti itu secara pribadi, pertarungan antara Goku dan bayi kera besar sangat memanjakan matanya. Orang saya yang telah berlatih Super Saiyan 3 hampir mencapai batas yang dapat ditanggung oleh tubuh fana. Super Saiyan 4 sepenuhnya mengandalkan kekuatan kasar untuk menembus batas-batas manusia dan meningkatkan kekuatan fisik ke tingkat yang benar-benar baru. Meskipun karena hukum dunia yang berbeda, Super Saiyan 4 tidak dapat memiliki alam dewa seperti Dewa Super Saiyan, tidak ada perbedaan dalam kekuatan pertempuran. Seperti wujud Dewa Super Saiyan, peningkatan kekuatannya juga 700 kali lipat. Ini adalah peningkatan kehidupan yang sesungguhnya. Siaya memperhatikan dengan cermat. Dia menutup matanya dan mulai mensimulasikan keadaan Super Saiyan 4 dalam kesadarannya. Huala! Kilat tiba-tiba melintas di benaknya, seperti cahaya pertama yang menerangi dunia. Gambaran Super Saiyan 4 tiba-tiba menjadi jelas di kesadarannya. Kekuatan yang kejam dan tirani, tubuh yang sangat mendominasi, besar dan kokoh seakan berdiri tegak di tengah kekacauan, membangkitkan energi yang besar dengan mengangkat tangan atau menginjak kaki. Pada saat ini, pikiran Siaya jernih ketika senyuman muncul di sudut mulutnya. Sebuah cahaya muncul di benaknya, dan dia perlahan-lahan memahami poin penting. Kemudian setelah berbalik, dia menggunakan transmisi instan dan muncul di dunia suci Kai. Saatnya menerobos ke alam ilahi, pintu menuju Dewa Super Saiyan terbuka lebar bagi saya. Senyuman muncul di wajahnya yang tenang. Siaya dengan tenang bersenandung dan dalam hati berkata di dalam hatinya, terobosan. Alam ilahi.
Tampaknya memicu keagungan Siaya. Suara guntur tiba-tiba muncul di langit dunia suci Kai yang cerah dan tak terbatas. Kemudian awan keemasan yang memenuhi seluruh langit melayang dan dalam sekejap dunia Dewa Qian diselimuti oleh awan emas keberuntungan. Sinar matahari yang berwarna-warni menembus awan dan seluruh langit tersapu cahaya keemasan oleh aura misterius. Retak, retak. Udara membeku sesaat sebelum meletus dengan suara ledakan yang riuh, seperti bunyi dering pelan ketel saat mendidih. Lapisan tipis udara tiba-tiba terbelah menjadi dua. Dalam kehampaan yang sangat besar, sebuah kehendak misterius, luas, jauh dan sakral turun. Saat cahaya keemasan bersinar, tubuh Siaya melayang ke langit tanpa sadar, aura di tubuhnya perlahan menghilang dan secara bertahap berubah menjadi kondisi alam ilahi. Di saat yang sama, seluruh tubuhnya memancarkan aura suci untuk sesaat. Leluhur, apa yang terjadi? Kibito Kai sangat terkejut, dan suaranya bergetar karena terkejut. Aura suci ini lebih mulia daripada aura Kai tertinggi. Kai tertinggi yang lama sangat terkejut. Apa yang ditembus Siaya adalah alam ilahi yang nyata dan mendalam, yang tingkatnya jauh lebih tinggi daripada Kai tertinggi, setara dengan Kai besar di dunia galaksi. Segera, lingkaran cahaya biru muda muncul dan rambut hitam halus Siaya bersinar dengan cahaya merah menyala. Segera di awan biru muda, penampilan Siaya berubah. Rambut merah, mata merah cerah, aura kuat di sekujur tubuhnya tiba-tiba menghilang dan dia menjadi seperti manusia biasa. Dewa, sejati tidak memiliki aura. Karakteristik kehidupan Siaya akhirnya ditingkatkan. Dengan hati-hati merasakan kekuatannya saat ini, Siaya tertawa puas. Sudah 15 tahun sejak saya menginjakan kaki di jalur pelatihan untuk menjadi dewa. Saya memasuki alam tertinggi selama 4 tahun dan kini akhirnya mencapai alam ilahi. Merasakan kekuatan luar biasa di dalam tubuhnya, dia jelas bisa merasakan bahwa wilayahnya lebih jauh, lebih besar, dan lebih nyata daripada Super Saiyan 4 milik Goku. Ini bahkan lebih kuat dari Super Saiyan 4. Dibandingkan dengan alam tertinggi sebelumnya, ini seperti langit dan bumi. Bab 549, Tangisan Sedih Bayi. Dewa Super Saiyan yang diubah oleh Siaya adalah alam ilahi yang sebenarnya. Karena dia telah memahami arti alam ilahi dan terus-menerus mensimulasikan bentuk Super Saiyan 4 dalam kesadarannya selama proses transformasi, kondisi Dewa Super Saiyan miliknya menjadi lebih seimbang dan kuat. Sambil mempertimbangkan kekuatan Dewa Super Saiyan, kekuatan fisiknya juga mendekati Super Saiyan 4. Di kejauhan, Kai tertinggi dan Kibito Kai yang lama masih terkejut karena Siaya berhasil menembus Dewa Super Saiyan. Meski awan keemasan di langit telah menghilang, namun masih belum pulih. Alam apa itu? Dia tidak memiliki aura, sama seperti orang biasa, tetapi bahkan orang biasa pun memiliki aura yang samar. Apakah ini level yang lebih misterius daripada level Kai tertinggi? Bergumam pada dirinya sendiri, Kai tertinggi yang lama sangat terkejut. Dia pulih setelah beberapa saat dan memandang Siaya dengan heran. Sekarang dia tidak bisa melihat Siaya sama sekali. Dibandingkan dengan Kai tertinggi yang lama, Kibito Kai merasa lebih sulit untuk menanggungnya, wajahnya sedikit pucat, dan bahkan setan pun sangat ketakutan. Alam apa yang telah kamu lewati? Dewa Super Saiyan, kata Siaya. Dewa Super Saiyan, Kai tertinggi yang lama terkejut, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan nada mencela diri sendiri, aku belum pernah mendengarnya, tapi karena nama itu menyandang gelar dewa, itu mungkin semacam keistimewaan orang saya. Dan transformasi mendalam, itu mungkin juga semacam dewa. Ironisnya, meskipun kami adalah Kai tertinggi alam semesta, dan sudah berdiri di puncak dunia, setelah melihat keadaan Anda saat ini, menurut saya Anda lebih seperti dewa daripada kami. Dewa Super Saiyan telah melangkah ke alam ilahi. Sejujurnya, itu sebenarnya levelnya lebih tinggi dari Kai tertinggi, dunia galaksi, gumam Siaya dalam hatinya, tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Setelah hening sejenak, Kibito Kai memandang Siaya dan berkata dengan takjub, Siaya, terobosanmu bisa dianggap besar. Saya penasaran bagaimana perbandingannya dengan Super Saiyan 4 milik Goku. Senyuman muncul di wajah Siaya dan dia berkata dengan percaya diri, energi kita hampir sama, tetapi jika kita benar-benar bertarung, Super Saiyan 4 milik Goku seharusnya bukan tandinganku. Super Saiyan God dan Super Saiyan 4 sama-sama merupakan terobosan besar di atas Super Saiyan 3. Bisa dikatakan keduanya tidak kalah dalam intensitas energi, namun secara teknik, Super Saiyan God mampu mengalahkan Super Saiyan 4 dengan selisih yang besar. Dewa sejati tidak memiliki aura dan Dewa Super Saiyan juga ada di alam ilahi. Meskipun dia baru saja melangkah ke dalamnya, dia memiliki karakteristik, tanpa aura, seorang dewa. Ini adalah senjata pembunuh yang hebat bagi mereka yang terbiasa menggunakan aura untuk memburu lawan dan saat melawan Goku dan yang lainnya, begitu mereka kehilangan posisi lawan, pertarungan akan menjadi sangat pasif. Terlebih lagi, Super Saiyan 4 milik Goku memiliki kekurangan yang sangat besar. Kekuatan Super Saiyan 4 berasal dari ekornya, yang seperti kelemahan, dan merupakan kelemahan Super Saiyan 4. Lawan berlevel rendah tidak dapat memotong ekor Super Saiyan 4 dan ahli kuat di level yang sama, mungkin tidak memotong ekor Super Saiyan 4, yang merupakan metode tercela, tetapi begitu nyawa mereka terancam, dan mereka terpaksa menemui jalan buntu, siapa yang akan peduli dengan wajah mereka ketika harus memilih untuk mempertahankan hidup mereka. Mendengar Siaya secara pribadi mengakui bahwa kekuatannya tidak kalah dengan Super Saiyan 4 Goku, Kibito Kai tersenyum penuh semangat. Bagus,
Kalau kamu bilang begitu, selama kalian berdua bergandengan tangan, baby pasti bukan tandinganmu. Tidak perlu bergandengan tangan untuk menghadapi baby yang lemah. Selama kita bisa sepenuhnya menguasai kekuatan kita, siapapun di antara kita bisa mengalahkannya. Xiaya melatih pergelangan tangannya saat dia melihat ke arah Kibito Kai, dan dengan nada menghina berkata sambil menggelengkan kepalanya. Benar, baby jelas bukan tandinganmu. Kibito Kai sangat senang saat dia mengangguk dan berkata. Bagaimana pertempuran di planet Plan berlangsung? Xiaya berbalik, menatap Kai tertinggi tua dengan mata merahnya. Supreme Kai yang lama mengambil bola kristal untuk melihatnya dan matanya langsung melebar, sungguh menakjubkan. Setelah baby bertransformasi menjadi kera besar, dia sebenarnya memblokir serangan Goku, tapi menurutku dia hanya terlihat kuat dari luar dan tidak akan bertahan lama. Apakah Goku akan menang? Setan menjadi bersemangat. Itu tidak pasti. Super Saiyan 4 cukup memakan energi. Ini adalah transformasi pertama Goku dan dia tidak cukup tepat untuk memahami kekuatan Super Saiyan 4, jadi pertempuran ini akan terus berlanjut sampai seseorang tidak mampu bertahan. Xiaya menggelengkan kepalanya dan memberikan jawaban berbeda. Setan terkejut, lalu melanjutkan, kalau begitu, Goku mungkin masih bisa dikalahkan. Ini bukan tidak mungkin. Kai tertinggi lama berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Jika Goku dapat sepenuhnya memahami kekuatan Super Saiyan 4, maka tidak sulit untuk mengalahkan baby, tetapi sangat disayangkan ini adalah pertama kalinya Goku bertransformasi menjadi Super Saiyan 4, dan tidak ada yang tahu berapa lama dia dapat mempertahankan kondisi Super Saiyan 4. Oh, ini bukan kabar baik. Kibito Kai sedang tidak enak badan, dan dia dengan cepat berkata kepada Xiaya, tolong cepat, satu orang lagi juga baik. Tidak masalah. Dia tersenyum pada semua orang dan berangkat ke planet Plan menggunakan transmisi instan. Di planet Plan berwarna merah tua, badai akibat pertempuran menyebabkan tempat ini berada di ambang kehancuran. Bayi kera besar menengadah ke langit dan meraung, tinjunya yang besar menari-nari di langit. Melihat serangan baby, tubuh Goku buru-buru melintas. Dibandingkan dengan kera besar emas yang bertubuh besar, Goku terlihat seperti semut kecil. Pada saat ini, seluruh tubuh Goku terbakar dengan nyala api kemasan, dan rambut hitam panjangnya berkibar di udara. Di bawah rambut merah darah ada otot yang kuat. Saya sialan. Baby membuka mulutnya yang besar, memperlihatkan taring ganas kera besar yang bersinar dengan cahaya dingin. Mata baby sedikit muram saat dia berkata dengan penuh kebencian, aku sangat marah, aku ingin mengirim kalian semua ke neraka. Dia berbalik dan mengusap telapak tangannya yang besar dari atas ke bawah. Puci, udara bergejolak, menimbulkan angin kencang dan kencang. Wajah Goku segera berubah dan dia berteriak kepada Pan dan yang lainnya, semuanya, mundur. Jangan sampai terluka oleh kekuatan baby. Namun di dalam hatinya, dia bergumam. Xiaya itu, kemana dia melarikan diri? Mendengarnya, Pan dan yang lainnya, di bawah perlindungan Majin Buu, segera mundur, segera menghindari serangan baby. Kemudian, melihat lingkungan sekitar masih tidak aman, Majin Buu memutar matanya, dan antena berdaging di atas kepalanya menyala dengan cahaya cemerlang. Pan, kamu bersembunyi di perutku dulu. Majin Buu menepuk perutnya dengan tulus. Karena percaya pada Majin Buu, Pan mengangguk. Oleh karena itu, dia terkena sihir Majin Buu dan langsung menyusut. Dia ditelan oleh Majin Buu ke dalam perutnya dan dilindungi di dimensi lain. Majin Buu cegukan sambil mengelus perutnya lalu terbang jauh bersama Uuk. Bagus. Melihat Majin Buu melindungi Pan dengan sempurna, Goku berteriak dan memandang bayi kera besar dengan serius. Aliran udara naik dari telapak kakinya, dan dengan dua suara dentuman, tubuhnya tiba-tiba berakselerasi, seperti sambaran petir yang lincah, dan segera sampai di depan baby. Dia menyerang posisi paling rentan pada baby, bola matanya. Baby membuka mulutnya tak percaya dan menutupi kepalanya dengan kedua tangannya. Mata adalah bagian tubuh yang paling rentan, dan karena transformasi menjadi kera besar, tidak diragukan lagi hal ini sangat meningkatkan kemungkinan serangan mata. Goku memanfaatkan kesempatan itu sambil menekuk lengannya dan meninju baby. Bang! Sebuah kekuatan besar keluar. Sebuah kekuatan tembus menembus udara dan jatuh ke perut kera besar emas. Riak seperti gelombang suara naik di permukaan perut. Meskipun sebagian kekuatannya diblokir oleh kulit tebal kera besar, serangan Goku sangat kuat dan sebagian besar kekuatannya memasuki organ internalnya. Wah! Golden Baby membuka mulutnya dan melolong kesakitan. Tiba-tiba, kilatan cahaya yang tidak menyenangkan muncul di wajah kera besar dan seluruh tubuhnya menekan tubuh Goku. Bab 550, Krisis berakhir. Berdebar, tanah meledak dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Goku ditekan di bawah tubuh besar baby. Goku memuntahkan seteguk darah. Guru Goku, Uuk berteriak keras. Apakah dia baik-baik saja? Mulut Majin Buu bergerak-gerak saat dia menyipitkan mata, tinjunya terkepal erat dan lubang kecil di kepalanya mengeluarkan banyak uap. Uuk tidak menjawab, matanya memperhatikan dengan seksama. Kamehameha, cahaya biru muda bersinar di bawah tubuh kera besar emas dan semburan energi melonjak ke langit, mengirimkan kera besar ke udara. Tubuh Goku yang babak belur muncul, mengibaskan debu di tubuhnya. Dia juga memutar lehernya, yang menimbulkan suara retak. Goku, kamu kelihatannya tidak dalam kondisi yang baik. Sosok merah tua Xiaya muncul di udara dan berbicara dengan nada menggoda.
Goku melirik ke langit, melihat wujud si Aya yang berubah total dan berkata dengan heran, "Si Aya, wujud apa ini? Kelihatannya sangat aneh, tidak benar, Anda pasti sudah berhasil menerobos. Anda juga Super Saiyan 3 sebelumnya, tetapi Anda terlihat berbeda dibandingkan saya. Mungkinkah masih ada transformasi lain di atas Super Saiyan 3? Super Saiyan 4 miliknya adalah semacam peningkatan dari Super Saiyan 3. Ini adalah jalur tubuh dan kekuatan fisik murni dan merupakan peningkatan di atas fondasi Super Saiyan 3. Konsep dasarnya tidak berubah, tetapi transformasi si Aya terlihat aneh. Oh, ngomong-ngomong, wujud sebelumnya berbeda dari Super Saiyan 3. Itu adalah keadaan tertinggi yang sama dengan Gohan sebelumnya. Bentukku ini disebut Dewa Super Saiyan. Dewa Super Saiyan, Goku dengan hati-hati merenungkan dan menyerap pengetahuannya. Melihat si Aya dengan rasa ingin tahu, gagasan ingin melawan si Aya tiba-tiba muncul di hatinya dan dia segera mengungkapkannya. Hei, si Aya, kenapa kita tidak bertarung saja? Si Aya menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Tolong lihat dulu situasi saat ini. Jika kamu ingin melawanku, kalahkan Baby dulu. Oke, kalau begitu sudah beres. Tiba-tiba kekuatan tak terbatas meledak. Mata emas Goku bersinar dengan kilau cerah, otot kakinya mengerahkan kekuatan dan dia melesat ke langit, terbang menuju Baby, yang telah dikirim terbang keluar dari atmosfer. Saat dia mendekati luar angkasa, dia bersinar dengan cahaya yang cemerlang dan bersinar. Agar bisa melawan si Aya dengan cepat, Goku menggunakan kekuatan penuh Super Saiyan 4. Keberuntungan Sayang sungguh buruk. Dia bertemu dengan pria seperti Goku, yang tidak peduli tentang apapun saat pikirannya sedang bersemangat. Si Aya tersenyum tipis, mata merahnya menyaksikan pertarungan di atas langit. Goku saat ini, sebenarnya, sudah mengungguli dirinya sendiri. Luar biasa, Baby dipukuli dengan sangat keras hingga dia tidak mampu melawan sama sekali. Keduanya terlalu menakutkan. Majin Buu mengangguk, kepala gemuknya terangkat ke atas. Bajingan, Baby meraung marah, lalu tiba-tiba mengayunkan tinjunya, mengeluarkan gelombang energi yang sangat besar dalam suasana hati yang suram. Sekarang sudah sampai pada titik ini, dia tidak peduli jika dia menghancurkan planet Plan. Antara planet Plan dan hidupnya, dia memilih untuk menyelamatkan hidupnya tanpa ragu-ragu. Super Kamehameha. Goku juga menyerang untuk memblokir serangan Baby. Ia segera melompat, kakinya ditekuk, dan menendang ke arah leher Baby. Setelah terkena kekuatan yang luar biasa, kera besar terlempar ke arah penetrasi kekuatan kaki. Kemudian Goku berlari mendekat, mengangkat tangannya dan gelombang ledakan besar mengembun di tangannya. Rumble, bayi kera besar jatuh ke permukaan planet tumbuhan dan sebuah kawah besar segera muncul. Lempeng benua pecah dan lava melonjak keluar. Retakan, cakram energi emas ringan diturunkan dan mengenai ekor kera besar. Saat ekor besar itu jatuh ke tanah, debu beterbangan kemana-mana. Setelah kehilangan ekornya, ukuran Baby dengan cepat menyusut, kekuatannya terus menurun, dan segera dia kembali ke kondisi Super Baby 3 sebelumnya. Goku terengah-engah, mata merahnya terasa sedikit berat. Dia kemudian mengarahkan dua jarinya ke Baby. Semuanya berakhir. Sekarang, mati. Gelombang ledakan dahsyat menukik ke bawah, cahaya terang menerangi separuh langit. Baby merangkak di tanah, tubuhnya bergerak-gerak karena kelemahan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat gelombang energi yang jatuh tepat ke arahnya, dan mengeluarkan teriakan hiruk-pikuk terakhirnya. Tidak, raja ini tidak bisa mati di sini. Keinginanku yang sudah lama aku dambakan belum terpenuhi. Wajah bayi berubah, tubuh gelapnya terus bergetar. Tiba-tiba, otot-otot di sekujur tubuhnya berputar dan kilatan cahaya keluar dari tubuhnya dan buru-buru lari ke tempat lain. Itu adalah tubuh asli Baby. Akhirnya terlepas dari tubuh Vegeta, tubuh utama berwarna merah tua itu lari ke segala arah. Sayang, kamu tidak bisa melarikan diri. Goku mengamati dengan cermat tubuh utama Baby, lengannya sedikit ditekuk saat dia mengendalikan gelombang kejut tirani yang berbalik dan bergegas menuju Baby. Baby melarikan diri dengan panik ketika dia mengeluarkan tangisan yang menyayat hati. Wajahnya penuh kengganan dan dia akhirnya tidak bisa membalikkan situasi putus asa dan sepenuhnya ditelan oleh energi kekerasan. Di bawah serangan yang mengamuk dan kejam, tubuhnya hancur sedikit demi sedikit dan kemudian berubah menjadi abu di tengah ledakan yang mengerikan. Saya tidak bisa merasakan babi skill lagi. Goku tetap di udara dengan tatapan serius. Lama berlalu dan setelah memastikan aura Baby telah menghilang, dia akhirnya menghela nafas lega. Dengan kematian Baby, penduduk bumi dan Saiyan di bawah kendalinya pulih. Hah, di mana ini dan mengapa kita ada di sini? Apakah bayi sudah mati? Gohan dan yang lainnya sadar dan memegangi kepala karena sakit kepala ringan. Ayah, kamu akhirnya sadar. Pan keluar dari perut Majin Buu dan bergegas ke pelukan Gohan. Pan, apa yang terjadi? Gohan dalam keadaan linglung. Kemudian Pan menceritakan apa yang terjadi sebelumnya dan ketika dia mencapai titik di mana Goku menembus batas untuk mencapai Super Saiyan 4, semua orang terkejut. Jadi seseorang masih bisa terus bertransformasi di atas Super Saiyan 3. Jalur pelatihan benar-benar tidak ada habisnya. Bentuk Kakarot apakah ini transformasi di atas Super Saiyan 3? Sial, orang ini, kata Vegeta dengan marah, tapi ada senyuman di sudut mulutnya. Dengan cepat berubah menjadi kerutan. Sudut mulutnya robek, membuatnya menjerit kesakitan. Ayah, sekali lagi kamu sudah sangat terlampaui, kata Bula menggoda. Vegeta melemparkan kepalanya ke samping dengan jijik.
Melihat rambut merah dan mata merah Siaya, dia bertanya dengan heran, Kakarot, jika orang itu adalah Super Saiyan 4, lalu apa wujudmu? Aku bahkan tidak bisa merasakan auranya. Bentukku disebut Dewa Super Saiyan. Kemudian Siaya memberikan pengenalan singkat tentang bentuk Dewa Super Saiyan. Vegeta, Gohan dan yang lainnya menggelengkan kepala setelah mendengarkan. Konsep Dewa Super Saiyan yang misterius dan muskil membuat mereka sedikit pusing. Bagaimanapun, mereka tidak dapat memahaminya setelah hanya mendengarkan. Pemahamannya tidak semudah Super Saiyan 4 yang merupakan ranah baru namun memiliki kekuatan serupa. Nah, Siaya juga tidak berniat berkata apa-apa lagi. Tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, mereka tidak akan mengerti apa itu Dewa Super Saiyan. Alam dan dimensi terlalu mendalam bagi mereka. Pada akhirnya, dia hanya bisa menjelaskannya sebagai transformasi tipe lain yang mirip dengan Super Saiyan 4, setelah itu mereka mengerti. Jadi, ini adalah ranah di atas Super Saiyan 3. Bukankah sudah cukup jika kamu mengatakan itu sebelumnya? Vegeta bingung, dia tidak puas dengan penjelasan Siaya. Siaya tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan dalam hati merasa jijik terhadap mereka. Orang-orang ini hanya tahu cara melatih tubuh mereka dan semuanya idiot dalam kultivasi. Pada saat ini, planet Plan mulai runtuh. Semua orang dengan cepat terbang dan bergegas menuju bumi di kejauhan. Dengan ledakan dahsyat, planet tumbuhan berubah menjadi bola api besar dan lenyap sama sekali dari alam semesta tanpa batas, hanya meninggalkan puing-puing di orbit dekat bumi. Di dekat sisi bumi, banyak orang kuat yang terus-menerus meluncurkan gelombang energi dan terus seperti ini untuk sementara waktu. Ini akan menghancurkan semua pecahan meteorit yang berterbangan. Dunia suci Kai. Saat Baby benar-benar tersingkir, Kai tertinggi dan Kibito Kai yang lama menghela nafas lega seolah-olah terbebas dari beban berat. Kemenangan kali ini tidak mudah. Untung Baby tidak tahu cara berubah menjadi Super Saiyan 4, kalau tidak, siapa yang tahu apakah Goku bisa menang. Kekuatan Baby sangat membuat Kibito Kai merasa malu. Ya, akhirnya, bencana ini selesai. Hahaha, kita menang. Setan, yang dengan gembira berguling-guling di tanah, tiba-tiba berhenti dan berkata dengan mata terbelalak, tetapi banyak orang di bumi yang mati. Saya akan memberitahu orang Namek dan membiarkan mereka menyiapkan bola naga, kata Kibito Kai dengan gembira. Bola naga bumi baru-baru ini digunakan oleh Baby untuk membuat planet tanaman. Saat ini mereka masih dalam masa penyesuaian. Hanya bola naga planet Namek yang tersedia. Bola naga tidak bisa digunakan sembarangan, tapi aku akan membiarkannya sekali ini saja. Kai tertinggi yang lama menjadi marah dan menegur keras Kibito Kai. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.